bukan berarti Oke. selamat. Iya. Iya. Proses Tetapi yang harus proses. Pak Andreas, Pak Andreas, Itu membuktikan Pak Andreas, ujung-ujungnya proses nanti. yang harus dilalui oleh Yesus itu ketidakselamatan, bukan keselamatan. Ya, begini ya. Aduh. Seandainya, Oke, baik ya. Itu ya, kan seandainya Anda juga saya Anda mengalami. Pak Andreas. Hmm. Aduh, kayak gimana ya getiannya? Begini ya, Silakan seandainya Pak Andreas bicara dulu. Oke, seandainya juga Yesus waktu itu mau disalib, baru dia menjanjikan keselamatan, baru dia lolos dari penyalipan itu, saya sendiri tidak percaya. Loh, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita sedangkan dia tidak ada buktinya bahwa dia selamat dari maut? Ya kan? Gugurlah iman saya. Tapi Loh, karena saya selidiki, Pak. saya deteksi dengan akal dan pikiran saya, ternyata betul-betul Yesus itu layak menjadi juru selamat saya. Karena apa? Dia betul-betul sudah melewati kematian dan dia akan bangkit lagi dan dia akan menjanjikan hidup yang Oke, hidup Pak kekal Andreas, kita kembali. singkat-singkat aja ya Pak ya, Pak Andreas. Sudah melewati semua. Pak Jadi Andreas, tidak ada saya ada keraguan. suaranya nggak sih sebenarnya? Pak Andreas, kita singkat-singkat aja ya, kita singkat-singkat. Yesus mati di kayu salib itu untuk keselamatan siapa? Umat manusia. Anda bilang ada keselamatan. Apa manusia keselamatan dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia itu apa? Ya, ini kan Maksudnya apa? maksudnya ini kan bagian dari proses keselamatan. Jadi siapa yang percaya bahwa Iya. di dalam diri Yesus itu adalah jalan keselamatan, itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan dari Agak nyambung, Pak. termasuk Pak, dari Yesus salah satu mati di kayu penyalipan. salib, ditangkap oleh tentara Romawi. Maksud keselamatannya itu di mana? Orang mati terbunuh ditangkap, selamatnya itu di mana, Pak? Keselamatan itu orang yang selamat dari proses pembunuhan akibat fitnah yang diberikan kepadanya. Ini orangnya sampai meninggoy, Pak. Kok dibilang selamat? Iya, tapi di dalam kematian Yesus itu, di dalam peristiwa penyalipan Yesus itu umatnya untuk diselamatkan. Jadi bukan Yesus itu bukan untuk pribadinya, bukan untuk pribadinya itu. Kalau pribadinya sendiri aja ya otomatis dia langsung menghilang atau langsung apa itu waktu dia ditangkap kan. Tapi karena lewat kematian Yesus itu, lewat Sedikit-sedikit. Oke. siapa yang percaya, siapa yang mengakui, maka dia akan juga diselamatkan. Seperti itu. Oh, jadi percaya Yesus mati di kayu salib, orang itu selamat. Ya, ketika kita menerima bahwa Yesus ini datang. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu berarti Pak, tentara Romawi lah yang pertama selamat. Dan imam-imam kepala di sana karena mereka pelaku pembunuhan tersebut, Pak. Mereka percaya Yesus mati di kayu salib. Ya mana sih Bapak ini? Padahal masih ada poin-poin berikutnya untuk pembuktian dari Yesus tersebut. Bahwa memang mengindikasikan kalau dia, Yesus yang asli itu bukan yang mati di kayu salib. Karena Anda tadi percaya Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Padahal pernyataan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 24, dia katakan apa? Percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Bapa yang mengutus Yesus, di situ orang itu sudah selamat, berpindah dari alam maut ke alam hidup. Loh, pernyataan Yesus sendiri yang benar itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan, percaya kepada pengutus Yesus, orang itu selamat. Dia berpindah dari alam maut ke alam hidup, bukan percaya mati di kayu salib. Itu pernyataan Yesusnya, Pak. Kenapa malah Anda punya karangan sendiri? Mungkin guru sudah monitor. Bukan karangan sendiri, tapi itu Masya Allah, luar biasa. peristiwa atau kejadian yang dilalui Yesus selama ada di bumi. Ya, itu kan. Jadi kita akui sebagai utusan, kita akui sebagai juru selamat. Dan apa prosesnya yang dia dilakukan waktu dia di dunia atau dia lalui? Salah satunya yaitu waktu dia mati dengan cara apa? Disalibkan. Dan hidup kembali seperti apa? Setelah dia disalibkan mati, dia dikubur dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu dia masih menampakkan diri kepada beberapa muridnya lagi selama 40 hari baru dia terangkat ke surga. Sampai sekarang belum turun-turun karena kalau turun kiamatlah dunia ini. Iya tahu. Oke, mohon izin
Saya mau tanya Betul, sama saudara saya ini. Menurut Bible penguasa dunia ini siapa, Bang? Kalau mungkin saya sebentar aja nih ya. Kalau penguasa ya, ya tetap kepada sang sumber, penguasa. Bukan iblis. Ya bukanlah. Ya. 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Oh, di bawah kuasa iblis. Artinya penguasa yang apa ini ya? Ini kan iblis juga diberi kuasa dan tempatnya iblis juga itu berkuasa di mana? Di dunia, tetapi kuasa iblis itu terbatas. Iblis ini kan hanya menguasai untuk kita umatnya ini untuk menggoda. Tetapi kalau untuk membinasakan atau menghancurkan apa yang diciptakan oleh Allah ini, ya iblis itu tidak masuk di situ, tidak berkuasa di situ. Jadi kekuasaan iblis di sini terbatas, tetapi dia juga berkuasa. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwa penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa atas diriku. Itu kata Yesus. Penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini yang datang itu siapa menurut Yesus? Iblis kan? Iblis. Berarti penguasa dunia ini menurut Yesus adalah Iblis. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, lalu ada yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia, dia menerima kuasa dari mana itu? Dari Bapaknya, dari Allah. Bapak tidak pernah menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Tidak ada Bapak menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Enggak ada. Yesus pun tidak ada. Yesus tidak pernah diberi kuasa ke atas muka bumi ini. Itu enggak ada. Yesus mengatakan sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Siapa itu? Yesus. Ketika dia keluar dari kubur. Tidak, sebelum mati itu. Enggak dong, Matius 28 nomor 18 itu kan setelah keluar dari kubur. Oh. Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menerima kuasa, kuasa yang diterima oleh yang Anda anggap Yesus ini, kuasa itu dari mana? Ya, kuasa dari inilah, dari apa itu, dari Bapaknya kan? Penguasa dunia bukan Bapak loh. Penguasa dunia ini datang, kata Yesus, iblis kan? Coba Anda lihat di dalam Matius 4, Lukas 4. Bagaimana iblis ingin memberikan kuasa kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika Yesus datang, dicobai oleh iblis, Yesus ditawarkan, "Hei Yesus, ya paman, aku berikan kuasa kepadamu ya." "Oh enggak mau, saya enggak mau." Itu kata Yesus. Iblis mundur. Lalu kemudian iblisnya dikatakan di dalam narasi Lukas, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Waktu berlanjut, tak terjadi tragedi penyaliban. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu angkatan jahat punya tanda itu. Maka ketika iblis memberikan kuasa kepada anak Maria tidak mau menerimanya, iblis memberikan kepada dia yang ada di alam kubur ini. Siapa itu? Yang berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" yang bukan Yesus. Maka pengganti Yesus itulah yang menerima kuasa dari si bilis sisis. Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri mengatakan Yudas adalah iblis. Yang keluar dari kubur adalah orang fasik, orang menerima suap, sang pengkhianat, orang yang terkutuk. Maka iblis memberikan kuasa itu kepadanya. "Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku." Apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Betul? Betul. Gitu dong. Gitu saudara. Jadi harus ada yang menggenapi. Cuman kenapa saudara Kristen ini harus ngotot? Kenapa?
Karena terlanjur Kristen. Tapi kalau dia mundur kembali dalam pola nol, menghilangkan doktrin dan dogma, akal dikedepankan, baca Bible dengan seksama, lalu kemudian berpikir tentang Tuhan tanpa kitab, tanpa Al-Quran, tanpa Bible. Tuhan dulu kita pikirkan, apakah Tuhan ini memiliki kelemahan? Contoh, ketika kita ditanya nih, tanpa doktrin, tanpa dogma, wahai Suma, ya paman, Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Ini pertanyaan ilmiah. Tuhan itu menebus dosa atau menghapuskan dosa? Ini Tuhan. Ini Tuhan, bukan manusia, bukan domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan lembu. Kalau Tuhan menghapus dosa atau nebus dosa? Kalau saya menghapus dengan menebus sama kan? Beda dong, beda Oke. saya, beda. Beda ya? Beda. Memutihkan kredit dengan membayar kredit itu beda. Jadi kalau ada kemudian dikatakan Tuhan menebus dosa, pertanyaan lanjutannya akan muncul. Apa pertanyaan lanjutannya? Kepada siapa dosa itu ditebus? Ayo. Tuhan menghapus dosa, betul. Kalau itu betul, menghapus dosa. Ketika hamba mengangkat tangan, ya Tuhan aku mohon ampun. Oke, aku ampuni kamu, terhapus dosa. Tapi kalau Tuhan menebus dosa, pertanyaannya, dosa ditebus kepada siapa Tuhan ini? Maka muncul ajaran pagan. Tuhan menebus dosa kepada Tuhan yang lebih senior. Tidak ilmiah lagi. Masuk kembali ke doktrin dogma. Padahal manusia harus berdasarkan akal. Jangan dogma dan doktrin. Karena Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman. Akal, ya silakan. Lebih tepat berarti menghapus. Saya setuju. Menghapus dosa. Itu yang betul. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kita lihat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada kaum yang tidak mengerti tentang Taurat dan juga Injil dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, lalu mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk menebus, tapi Nabi Muhammad SAW datang untuk menghapus dosa. Bagaimana cara Nabi Muhammad menghapus dosa? Dengan cara mengajarkan kepada kaumnya, umatnya, manusia untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, amalan baik dan meninggalkan amalan buruk. Dengan memperbanyak amalan baik, maka dengan itu menghapuskan dosa. Dengan memperbanyak kemudian perintah dilaksanakan dan menjauhi larangan Tuhan, bertaubat kepada Tuhan, maka manusia disucikan dari dosa-dosanya. Selesai perkara. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Bertobatlah, karena kiamat sudah dekat. Jadi para nabi itu datang bukan untuk nebus dosa. Para nabi datang untuk mengajarkan beramal saleh. Adapun orang Yahudi, sedikit lagi. Kalau Silakan. mengampuni, Yesus tidak pernah mengampuni. Tidak Enggak, ada maksudnya mengampuni, menghapus dan menebus itu mana yang paling itu? Karena kata-kata ini mirip semua ini. Sabar. Oke, saya jelaskan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, perintahnya kemudian, apabila di antara kamu ada orang Israel yang ingin melakukan persembahan kurban kepada Tuhan untuk melakukan penghapusan dosa atau penebusan dosa, hendaklah mereka melakukan persembahan kurban dengan menggunakan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jadi yang digunakan untuk menebus dosa itu binatang. Dan tidak ada orang Yahudi yang menyembah korban. Tidak ada binatang itu dijadikan sebagai sembahan. Contoh, Trinitas atau Tritunggal di dalam konsep orang Yahudi terhadap seekor sapi. Keluaran 29 nomor
nomor 14. Bakarlah dagingnya, kulitnya, kotorannya, itulah korban penebus dosa. Nah, sekarang yang menebus dosa di situ adalah seekor sapi. Pertanyaannya, apakah sapi ini disembah oleh orang Yahudi karena sapi sudah menebus dosa mereka? Tidak. Nabinya Nabi Musa mengajarkan, hei kaumku, ya paman, apabila engkau melakukan satu kecerobohan, kesalahan, kehilafan kepada Tuhanmu, maka hendaklah kau menghapuskannya, menebusnya. Tebus dosa kamu itu dengan mengorbankan kemudian seekor lembu. Selesai perkara. Berarti Tuhan menghapus dosa dengan perilaku hambanya. Sama seperti di dalam agama Islam. Wahai umat Islam, ya paman, apabila engkau melakukan dosa, ada kehilafanmu, pergilah kamu berziarah ke Arab Saudi sana, ke Mekah, sentuh batu Hajar Aswad, maka upayamu untuk menyentuh batu Hajar Aswad itu menghapuskan dosamu. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan tai sapinya yang menghapuskan dosa, tapi ketundukan manusia terhadap perintah Tuhan yang mengakibatkan kemudian manusia itu beramal saleh. Maka tindakan amalan saleh menghantarkan manusia menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Tuhan itu tidak menebus, Tuhan itu menghapuskan dosa. Menghapuskan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau Anda ingin menyembah sosok yang menjadi kurban penebus dosa, Tuhannya Bani Israel, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, tidak pernah meminta kepada kaumnya manusia, kaumnya Bani Israel agar mempersembahkan kurban dengan rupa manusia. Itu tidak pernah. Mereka diminta mempersembahkan kurban hewan. Dan kalaupun ada ajaran menyembah kepada kurban, maka ya kalian harus siap-siap menyembah sapi. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Hewan. Maka tinggalkan korban manusia. Demikian dari saya, silakan. Ya, silakan Margareta. Ibu Margareta yang itu. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah selesai. Sudah selesai, saudaraku semuanya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kita manusia berdosa. Jadi kita masuk surga semuanya. Tapi harus diserahin ke Kekal, iblis surga dulu yang loh, Kak. kekal. Tidak ada kawin-mawin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kita buktikan ayat Al-Quran ini yang menuding orang Kristen sebagai pengikut angan-angan yang dihadirkan oleh iblis kepada mereka. Kita buktikan. Saya ingin bertanya kepada saudara, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub meminta korban manusia untuk menebus dosa. Saya kasih sampai 2000 tahun. Silakan tunjukkan dalilnya. Mulai hari ini. Tunjuk. Yang ada dosanya Oten itu ditebus iblis. Ada datanya. Ya, betul itu. Benar itu. Ayo, gimana ceritanya? Kalau dibalik nih, kalau yang ditanya orang Kristen, hei orang Kristen, ya paman, bagaimana dosa kalian itu bisa dihapuskan? Dengan darah Yesus. Itu dari belakang. Maksudnya dari pengajaran Kristen langsung ke Paulus, mundur lagi kepada Yesus. Tapi kalau ajaran yang benar itu bukan gitu. Ajaran yang benar itu dari Musa ke Yesus. Dari Musa ke Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi itu apa? Melengkapi, menyempurnakan. Ketika ada yang bolong-bolong oleh kaumnya Nabi Musa, aku ajarkan. Ini yang benar.
Bukan ini yang salah. Kamu yang kau lakukan itu salah, ini yang betul. Itu dibilang menggenapi, meluruskan. Nah, tapi kalau diambil dari gereja, kemudian ke pastor, diambil ke pendeta, pendeta kemudian ke Patikan, Patikan kemudian ke Paulus, Paulus kemudian ke Kristus. Iya memang betul. Polanya nebus dosa pakai manusia, bahkan Tuhan. Itu. Tapi kalau yang paket yang betul, dari Musa dulu. Musa mengajarkan Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus salah kepada Tuhan Elohim, maka ajarlah mereka, perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Yesus ditanyai, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Ente jangan membunuh. Jadi kalau ingin masuk surga, kata Yesus, jangan membunuh. Tapi ada ajaran membunuh, Paman? Ya ada emang. Tapi membunuh domba, kambing, sapi, lembu. Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan apa? Mempersembahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 1, baca Imamat 4. Oh ternyata hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ternyata seluruh nabi dahulu sudah disyariatkan kemudian untuk mempersembahkan kurban hewan. Orang Yahudi kurbannya hewan, orang Islam kurbannya hewan, Bani Ishak kurbannya hewan, Bani Ismail kurbannya hewan. Kristen kurbannya Iya, Paman, manusia. manusia. Ajaran Dewa Molok, Cak Ayu. Memang enak sih kalau dari pastor, dari pendeta. Wah enak kali. Dosa kita udah ditebus. La 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 la. Salah kita sudah direnggut. La 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 la. Itu kalau dari gereja. Itu kalau dari pastor. Habis itu perpuluhan, persembahan kasih. Ayo mana semua ayo. Persembahan kasih perpuluhan. Dosa udah ditebus. Itu kalau dari gereja mah. Betul. Orang semua bisa terlena. Orang bisa terbuai. Siapa yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa coba? Yang korupsi Anda. Yang masuk penjara tetangga. Siapa yang gak mau kayak gitu? Mau. Hasil korupsi Anda pakai mobil mewah, beli rumah mewah, liburan kemana-mana. Happy kan? Happy. Yang lain yang menderita. Mau ndak ente? Mau. Begitulah tabiat manusia. Kalau mereka menanggalkan akal. Sama seperti seekor anjing. Anjing itu Cak Ayu, kalau yang datang itu perampok, penjahat, penipu, koruptor, memberikan dia tulang, anjing itu akan tunduk. Siapapun yang menjanjikan kenikmatan kepada anjing, yang memberikan kenikmatan kepada anjing, maka mau setan kayak yang datang, mau penjahat kayak yang datang, mau koruptor kayak yang datang, itu pun disembahnya. Itu karakter asu. Kalau karakter manusia kagak begitu. Begitu mendengarkan sesuatu kenikmatan, dia pelajari. Ini yang ngajarin siapa? Ini aturan dari mana? Coba kita lihat. Oh ini ada. Tapi kan ini sudah direvisi Pak. Mana aslinya? Oh ada yang lebih tua terjemahannya. Coba yang aslinya dong. Muncul aslinya. Ini ucapan siapa? Ucapan si Fulan. Fulannya nerima dari mana Pak? Ini nggak bisa diterima. Ini tidak main-main. Tidak boleh main-main ini. Ini perkara iman, kepercayaan. Salah iman kita kekal di neraka. Tolong tunjukkan. Pernahkah Yesus berbicara kepada Paulus secara langsung? Bukankah Yesus ini pernah jadi manusia? Kesempatan itu muncul 33 tahun. Harusnya Yesus dan Paulus itu duduk memperkarakan masalah ini. Di mana Yesus pernah berbicara langsung kepada Paulus? Adakah? Oh tidak pernah Bang. Lalu? Ini informasi 13 buku dari mana? Oh itu pada saat dia ke Damsik, dia mendengarkan suara ada cahaya. Tunggu dulu, kami nggak bisa percaya yang kayak begini. Kami manusia, kami bukan hewan, kami bukan domba, kami bukan asu. Tidak bisa. Dudukkan perkara yang sebenarnya dulu, baru bisa diterima. Itu kalau orang berakal. Nah, masalahnya sekarang penguasa dunia itu adalah setan. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 12 yang saya bacakan tadi. Yohanes 14 juga ada. Nomor 30. Yesus sendiri mengatakan. Sebab penguasa ini telah datang. Dan ia tidak kuasa sedikit pun atas diriku. Berarti aku tidak bisa disalib. Karena iblis tidak berkuasa atasku. Mungkin mana aku disalib? Oh iblis tidak berkuasa. Iblis merasuki Yudas. Oh sorry Iblis merasuki imam kepala. Sorry iblis
merasuki kemudian imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Oh sorry lah, backingan saya adalah pencipta langit dan bumi bro. Kata Yesus, setai kuku pun kekuasaan kalian tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku ini backinganku pencipta langit dan bumi. Lu mau sentuh gue? Gue sentuh sedikit aja bumi ini bisa retak, kata Yesus. Iblis mau mencoba Yesus, no. Yesus tidak akan tersentuh sedikit pun oleh iblis. Dijamah pun kagak. Makanya kami beriman kepada beliau, Nabiullah, Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang kalian sembah bergelar Kristus, makhluk yang terkutuk, yang mati secara kutuk di atas tiang salib, yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Baca Maryam 71 Pak, Maryam 71, semua umat Islam ke neraka. Tidak, bukan umat Islam di situ. Bukan umat Islam di situ yang disebutkan, seluruh manusia di situ. Sama seperti Markus 9:49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Jadi kita tidak usah menang kalah di sini. Kita berbicara mengenai data, berbicara mengenai kebenaran. Mustahil. Markus 9 nomor 49. Mustahil Tuhan menebus. Yang benar adalah Tuhan menghapus, bukan menebus. Kalau Tuhan menebus dosa, maka pertanyaannya, Tuhan memberikan tebusan kepada siapa? Tapi di surga orang Kristen nggak ada kawin mawin. Di surganya orang Kristen tidak ada kawin mawin, karena itu neraka. Bagaimana mau kawin mawin? Neraka tempatnya, orang cuma bergelut dengan api. Bagaimana mau kawin? Sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu buat nabi palsu seperti Anda. Tidak ada nabi palsu. Tidak ada nabi palsu di situ. Justru Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Siapa mereka itu? Aliteng. Jangan kau tunjuk orang lain sementara jarimu yang 4 menunjuk kepada dirimu. Gak bagus. Untuk domba yang hilang itu. Domba yang hilang itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan kemudian ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Ente bukan domba, ente adalah serigala ompong. Fitnah, Bapak ini fitnah. Bukan fitnah. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 65 dan seterusnya. Di situ Yesus mengatakan, wahai perempuan yang mengaku anjing, wahai perempuan yang mengaku pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya, mulutmu, ucapanmu itu sangat betul. Imanmu Tidak boleh dihadiskan Pak, tidak boleh ada hadisnya. Yesus mengatakan begitu. Yesus Alkitab yang tak mengatakan, perlu hadis. Yesus yang mengatakan itu. Kalau Bible Anda mau duduk sebagai hadis pun tidak sanggup dia. Karena Bible Anda itu tidak jelas asal usulnya dari mana. Ucapan Matius 15 nomor 24. Yesus yang mengatakan itu. Dan apa kata Yesus ketika perempuan itu mengiyakan? Memang aku asu, tapi bukankah asu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Top jar, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Matius 32 ayat 34. Dia mengutus para nabi dan rasul. Tuhan Yesus yang mengutus. Matius. Disaksikan 40 nabi dan 40 rasul. Matius berapa? 32 guru. Matius 23 ayat 34. 23. Iya, Yesus mengutus para nabi dan rasul. Nomor berapa? 34. Sebab itu lihatlah. Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus mengutus semua para nabi dan rasul. Oke, baik. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesus sedang mengucapkan kemudian perumpamaan. Yesus kau lihat di data nomor 1-nya. Maka berkatalah Yesus kepada banyak orang dan murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Oke, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jangan kau turuti orang yang berkata tentang hukum Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Kristenlah itu. Nabi Itu- palsu itu. Tidak ada. Yang disebut nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Akulah. Jalan kebenaran dan hidup. Oke. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesusnya menuju ke sinagoge. Yesusnya menuju ke sinagoge pada hari Sabtu. Yesusnya di dalam sinagoge sujud di dalam menyembah kepada Tuhan. Dibaca ayat sebelumnya. Yesusnya dalam sinagoge berpuasa dan sebagai pengajar. Adakah Yesus itu kemudian menunjukkan untuk menjadi seorang aliteng? Fitnah. Adakah Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan seperti yang dilakukan oleh aliteng hari ini? Adakah Yesus Yesus nggak perlu mengajar? dituhankan. Tapi katanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu memang Tuhan, nggak minta-minta. nggak Nah, ini minta-minta. Ini dia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, maka Yesus yang Anda maksud itu yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Yesus Tapi yang Yesus datang. tidak minta-minta untuk dituhankan. Yes, karena memang dia bukan Tuhan. Coba Anda lihat Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apa katanya? Apa katanya? Apabila ada seorang yang mengajak engkau menuhankan selain daripada aku, bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Tuh, jangan Hanya ada iblis ilah lain. minta-minta untuk dituhankan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya apa itu? Tuhan pencemburu. Artinya kalau Tuhan pencemburu, Tuhan tidak ingin orang menyembah kepada yang lain. Semua penyembahan itu harus ada pada dirinya. Hanya Yesaya iblis 66 yang minta untuk disembah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Apakah itu iblis? Apakah iblis yang mengatakan itu? Baca dulu ayat sebelumnya. Baca Judulnya. dulu ayat sebelumnya, baca dulu ayat setelahnya, revisi dulu ayatnya supaya tidak ketahuan. Yesaya 66 jelas di situ tertulis. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Iblis itu ya, itu iblis. Itu iblis. Yang mengatakan itu iblis. Bapak baca ayat sebelumnya. Tidak ada. Sekalipun kemudian Anda baca ayat sebelumnya, tidak akan merubah ayat 23 yang mengatakan dan akan berbunyi, jangan menyembah kepadaku. Enggak ada. Tetap saja sujud beribadah kepadaku. Tidak akan merubah sedikit pun apapun. Tidak akan merubah sedikit pun. Paham itu? Alkitab ini sempurna. Alkitab ini sempurna. Nggak perlu hadis. Lah, bagaimana mungkin tidak sempurna Anda mengakuinya? Tidak mungkin tidak sempurna. Karena di situ pertama, ada yang dikira firman Tuhan, ada yang dikira karangan manusia, ada tulisan pengarang, ada kemudian orang yang mendengarkan, ada kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, ada keterangan daripada penulis, ada catatan kaki, semua bersatu padu. Ya, sempurnalah. Namanya juga cerita. Disaksikan Nabi dan Rasul. Siapa yang menyaksikan kemudian Lukas bertemu dengan Yesus? Yang nyaksikan Rasul Paulus. Di mana tertulis? Di Keluaran 14. Ya. Kisah para Rasul 9. Lukas bertemu dengan Yesus di mana? Lukas kisah para Rasul 9 itu. Kisah para Rasul 9. Itu Paulus yang bertemu dengan Yesus, pengakuannya. Yang saya minta, siapa yang menjadi saksi Lukas bertemu dengan Yesus? Semua nabi. Di mana tertulis? Keluaran. Kisah para Rasul. Iya. Dompala. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan tegar tengkuk. Cukuplah, jangan tegar tengkuk. Kembalilah kepada kodratmu sebagai manusia. Jangan kamu perturutkan hawa nafsu yang Anda kemudian menerima bisikan dari iblis. Jangan. Bukan, cinta kasih Yesus. Kemenangan, kebangkitan Yesus.
Yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan. Bangkit dari kubur itu iblis. Karena yang masuk ke kubur itu iblis. Anda lihat Yang di dalam... bangkit Yesus. Makanya dirayakan semalam. Nggak ada cerita itu. Yohanes 20 ayat 1. Ya, silakan. 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 Anda punya Tuhan bangkit dari kubur, betul? Yohanes menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Di mana dalilnya? Yohanes menyaksikan Yesus bangkit. Yohanes 20 ayat 1. Oke, kita baca ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari Maria Magdalena itu. Syukran Bobby, barakallah Bang. Maria Magdalena itu Dan Yohanes dan- pertama kali. Iya, dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ini apa ini? Tuhan telah diambil. Orang-orang mengira Tuhan Yesus dicuri orang. Iya, pecah kepala saya, tidak bisa menelaah Tuhan dicuri orang. Mungkin maksudnya ayam jantan Orang-orang kali, ayam. mengatakan jasad Tuhan Yesus dicuri. Lalu semua orang memberitakan kebenaran. Masuk bahwa akal Yesus nggak itu adalah Tuhan Bapa dicuri? Yahudi. Masuk nggak di akal saudari itu Tuhan dicuri? Orang-orang mengatakan Masuk jasad akal nggak Yesus. Tuhan dicuri? Masuk akal nggak Tuhan dicuri? Makanya Yesus menampakkan wujudnya, saya Dari tidak mana? mati. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Kebenaran mengatakan Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? dari Yohanes 20 ayat 1, Bapak. Nah, di situ Maria Magdalena ke kubur dan dia melihat batu, kemudian Iya, sudah bergeser. Beritakanlah ini, kata Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Itu pertanyaan saya loh. Dari Yohanes. Kutanya dulu. Menurut konsep Kristen, iblis dilemparkan kemana? Ke neraka. Bukan dong. Dilemparkan ke gua. Betul? Betul? Ke neraka. Ke gua. Masuk ke dalam gua kok. Ke neraka. 2 Petrus. Malaikat Yesus bangkit disaksikan Yohanes. malaikat yang membangkang kepada Tuhan dilemparkan ke gua-gua. Betul? Maria Bapak datang. membangkang kepada Yesus. Maria datang ke dalam goa. Siapa yang ditemui di dalam? Oleh Maria. Berita Yesus ini bangkit memang nggak masuk akal bagi manusia biasa. Seperti Bapak ini. Di mana Yesus mengajarkan dia akan bangkit? Disaksikan Yohanes, Tuhan Yesus bangkit. Nggak ada disaksikan Yohanes bangkit. Tidak ada satu manusia pun. Saya menutup akun saya kalau ada orang yang bisa menunjukkan Disaksikan 5.000 dalil. manusia. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus disaksikan bangkit dari kubur. Tunjukkan dalilnya. Disaksikan 5.000 manusia. Di mana dalilnya? Satu kucing pun, kucing impoten di pun Yohanes 20 tidak ada ayat yang 1 bisa menunjukkan sampai 10. dalil. Tidak ada kucing impoten yang melihat Yesus bangkit dari kubur. Apalagi manusia. Satu manusia pun tak ada. Tunjukkan Buktinya dalilnya. dirayakan, buktinya Nenek sejarah. Mulkiper. Bicara seenak perut. Tolong Yohanes tunjukkan 20 dalil. ayat 1. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Mana dalilnya dia menjadi saksi bangkitnya Yesus? Mana? Dibaca sampai ayat selanjutnya. Saya baca lagi. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Tuhannya keluar dari kubur tidak ada yang tahu. Ayo. Maria ini melapor ke murid-murid Yesus. Memang Paman, berita sini ini- kumpul. Sini Berita kumpul. ini Ada nggak apa masuk sih? akal Heboh bagi kali ini. manusia biasa. Ibu-ibu daster ribut kali. Kenapa, Ibu? Tuhan kita hilang di kuburan. Siapa yang melihat dia bangkit? Ayo. Yohanes.
Di mana Yohanes? Yang datang pertama kali itu Maria. Lucu ini orang. Dibaca Bapak Yohanes 1 sampai berikutnya. Oke, saya baca Sampai lagi. habis. Sampai Tuhan habis. telah diambil orang dari kuburnya. Dan Lanjut kami kisah para tidak tahu rasul. di mana ia diletakkan. Maka Lanjut kisah berangkatlah para Petrus rasul. dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dulu sampai di kubur. Lalu menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon juga menyusul mereka dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan tidak percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mana murid yang menyaksikan bangkit? Mana? Yohanes, kisah para rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, itu Iman menyaksikan. buta. Kolose, Tesalonika, Kolose. Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Sudah, saudari. Menyaksikan. Saudari, sudah. Jangan tegar tengkuk. Jangan kemudian kamu mempertahankan bahwa kau adalah pembela iblis. Jangan. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir. Saudara iblis ini yaitu orang kafir akan menjadi penolong iblis untuk melanjutkan misi iblis mendurhakai pencipta langit dan bumi. Bukti kamu ingin mendurhakai, bukti kamu sedang mendurhakai pencipta kita. Apa itu? Kamu mempertahankan bahwa mayat yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa kamu nggak sadar itu? Hah? Kamu bertahan. Yesus harus bangkit karena dia adalah Tuhan. Ada sejarahnya Bapak, enggak dongeng. Sejarah Bapak dari mendongeng, mana? Bapak Kitabmu fitnah. saja. Bapak Kamu fitnah, sejarah apa? framing. Sejarah Bapak dari framing. mana? Kitabmu saja. Tidak ada satupun orang Semalam yang baru membuktikan. dirayakan Bapak, semalam baru dipestakan. Itu merayakan korban pengganti Yesus yang mati di kubur bernama Kristus yang telah terkutuk mati untuk dosa kalian. Puncak cinta kasih kemenangan sesembahan orang Kristen, kebangkitan Ya itu Yesus. dari talu, itu dari talu. Saya tidak kebangkitan campur. Yesus. Saya tidak campur aduk. Kalau itu iman lo. Itu dari talu kawan. Yang Iya, kita bahas ini. bagi orang yang nggak masuk Yang kita akalnya, bahas ini, yang manusia kita bahas seperti ini Bapak adalah ini. yang keluar dari kubur ini loh. Siapa saksi satu manusia? Sebutkan namanya. Satu manusia yang melihat Yesus keluar dari kubur. Coba. Sebutkan namanya. Siapa? Yohanes, Maria Mana Magdalena, dalilnya? Petrus, Astagfirullahaladzim. Ini Yohanes manusia nggak sih? 20 ayat 1 sampai 10. Tadi saya sudah bacakan loh. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikan Yesus keluar dari Bapak kubur. bacanya sungguh-sungguh dengan hikmat, dengan Oke. mata rohani. Atau barangkali bagus kalau saya baca dari belakang. Rumah ke itu murid kedua pulanglah lalu. Mati orang antara dari bangkit harus ia bahwa. Mengatakan yang suci kitab isi mengerti belum mereka itu selama sebab. Percaya dan melihatnya ia dan itu kubur itu dari sampai dahulu lebih yang. Lain yang murid juga masuklah maka. Ada nggak di situ menuliskan bahwa ini melihat? Ada nggak? Dari depan ke 5.000 belakang nggak orang ada. saksinya, Dari belakang 5.000 ke mata depan nggak ada. menyaksikan. Yang mana? Jangan Saya berbuat dosa lagi Bapak. Fitnah Bapak tuh. Saya baca dari depan ke belakang tak ada. Dari belakang ke depan tak ada juga. Lalu di mana saya harus baca? Yohanes 5.000 melihat. mata menyaksikan. Di mana tertulis itu? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Tidak ada di situ dikatakan 5.000 mata memandang. Nggak ada, Bu. Jangan nyesatkan orang. Kalau di gereja boleh. Kalau di sini nggak bisa. Anda berhadapan dengan kami, pakar Bible. Nggak boleh ngarang-ngarang. Oke? Jangan nipu lah. Makin ditertawakan sama umat Islam loh.
Umat Islam dikabarkan melalui Al-Quran, orang kafir itu pendusta. Orang kafir itu penipu. Mereka saudara-saudaranya setan. Dan ibu malam ini membuktikan itu. Coba Anda baca Yohanes 20 dari 1 sampai 20. Sampai mulut ibu robek, tidak akan Anda temukan ada itu dalilnya. Ayolah Bu, jangan tegar tengkuk ya. Gunakanlah akal sehat. Gak ada itu yang kayak gitu-gitu yang ibu sebutkan. Ya sekali lagi saya katakan, kalau kita ambil dari gereja atau dari oknum Kristen ya seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus korban, Yesus ini bla 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 bla. Itu kalau dari Kristen. Tapi coba kita putar. Aku siap, syukran, barakallahu fik. Tapi coba kalau kita ambil dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ada enggak korban manusia? Hah? Enggak ada. Imamat 18:21. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Enggak capek nyembah dewa Molok, enggak capek. Enggak capek. Bu, enggak capek nyembah dewa Molok. Siapa yang mutan musyrik? Ada musyrik? Nah, ayo Bu, gunakan akalnya coba. Anda mengatakan Yohanes yang melihat, Anda tunjukkan data, tak ada 5.000. Jangankan 5.000, 2 mata Yohanes aja kagak, apalagi 5.000. Ayo, saudara Kristen kalau di gereja, tepuk tangan semua nih yang mendengarkan kalau sudah kayak gitu ceritanya. Ada 5.000 mata memandang. Begitu dicari datanya ternyata nggak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dulu sebelum ada kami, sebelum ada Apologet Islam Indonesia, kalian boleh jualan Tuhan yang dipromosikan dari Barat itu boleh. Tapi sekarang begitu Apologet Islam ada, nggak bisa seenak dulu. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama. Selayaknya kami belajar Bible secara ikhlas, tanpa pungutan, tanpa berharap perpuluhan, persembahan kasih. Gak ada itu. Ya, jadi ayolah Ibu. Terdiam dia. Aduh ibu, jangan Bu ya, jangan biasakan berbohong. Jadi kayak gini polanya di rumah tangga Ibu, mengajarkan anak Anda nyembah Kristus yang makhluk roh itu, yang berupa cahaya itu. Gini cara Ibu, mendoktrin berapi-api. Hus, gereja sana, gereja, bangun, gereja. Hei, ibadah gereja. Gitu cara Ibu ngajarin anak-anak Anda, padahal tidak ada datanya, gitu. Ayo anak-anakku bangun sekolah minggu. Mau ngapain sekolah minggu? Apa tujuannya ke sana? Mau ajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kubur. Aduh, Bang Tuhan Cuplis. naik ojek aja itu tidak layak, apalagi Tuhan keluar dari kubur. Aduh, Please. parah ini, parah. Please. Si Cuplis kemarin ditunggu-tungguin, kabur dia. Nggak berani lawan si Oki. Saya enggak kabur kawan. Kenapa kabur? Sebentar kami. Cuplis? Sebentar janjian jam 11 insya Allah. Makanya saya live-kan ini supaya saya nggak ketiduran. Nggak biasanya memang saya tertidur. Saya minta maaf, saya nggak kabur, saya ketiduran. Dan saya tidak pernah takut kepada saudara Kristen, apalagi yang masih sehat, masih bisa diajak diskusi. Saya hanya takut terjangkit kalau sudah gila. Kalau masih waras mah bisa aja siapapun. Cuplis sudah gila. Kabur dia semalam. Kelihatan kali sakit hatinya orang ini. Si Cuplis kemarin kabur sama istri satu lagi kemarin kabur ngadapin yang kini itu. ku rasakan tiap malam Bibelku dikuliti. Wah, ini kayaknya si Margareta joget nih. Allahu Akbar. Kapan Masya lagi Allah. debat sama si Oki? Berani Sebentar, nggak?
sebentar jam 11. Udah janjian kami. Nah, Kau lihat sebentar bagaimana saya mainkan. Kamu kabur. Oh, kabur. Seperti kalian menuduh Yesus, memfitnah Yesus ya. Nggak berani. Mencret. Iya. Sama si itu. Dulu kapir kau aja, ayo. Mana nyalimu? Oh, kapir. Kabur dia kabur. Sebentar saya diskusi sama dia, tema yang dipilih masalah apa tadi? Masalah keselamatan. Ya silakan aja nanti Anda tonton. Katanya murtadin. Tapi saya nggak yakin dia murtadin. Badannya penuh sama tato itu. Baca Quran aja nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. tinggal kita lihat aja nanti. Gini, mereka bukan murtadin itu, Gurunda. Bukan. Oh. Bukan. bukan. Sama Goldian hampir tiap hari dia diskusi, Gurunda bukan Diskusi murtadin. sama saya sampai minta tukeran nomor, bukan murtadin dia. Oh gitu. Tapi emang pernah ngaku murtadin dia. Ya, gitu. Bukan itu ngibul itu. Oh, Ke gereja dari kecil kok. Iya. Maroko. Maroko. Buka mute-nya Maroko. Ini Maroko ini Konsep nggak keselamatan nanti pasti tanyanya di Maryam 71 itu. Bukankah umat Islam semua akan masuk neraka dulu? Gitu. Iya. Margaret. Kau Ajarin belajar dia dulu. untuk berargumen. Margaret, buka mic-nya. Kau salah orang, Margaret. Margaret, kau harus belajar filsuf, ajaran Ton Sancong. Apa Dia katanya? lagi terguncang si Margaren. Kata Tom Margaret Sancong. boleh tanya singkat nggak? Kancong. Bagus juga itu. Tom Sancong, udah. Tom Sancong. Kosong adalah isi adalah kosong. Omonganku sepertinya berisi, ternyata kosong. Masolang generasi. Solah. Kak Margaret tahu nggak nama Tuhanmu sebenarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kok saya kaget banget. Tadi udah ngat info kok ada Tuhan dicuri orang, ada Tuhan keluar dari kubur. Saya sebenarnya kaget loh ini. Tuhan naik sepeda kumbang aja itu nggak rasio, apalagi dicuri. Kenapa nggak dilaporkan ke polisi ya? Biar jelas siapa pencurinya gitu loh. Kan belum ada polisi. Ansip Romawi waktu itu. Yang bikin bingung, yang ngitung 5.000 pasang mata itu lo siapa? Gitu loh Andi. Mau dijadiin saksi 5.000 mata, 5.000 pasang mata yang jadi saksi. Itu sopo gitu loh. Ini semua gara-gara Banjuma ini. Saya nggak tanggung jawab ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya Banjuma kurangin bicara lah. Kasihan mereka ini gitu. Tapi apa boleh buat? Kalau Bang Juma diam dia sakit. Harus ngomong supaya sembuh kan gitu. Gimana Bang Juma? Diam sakit tapi ngomong tapi sehat. Iya, Udah ngomong. Ya ngomong aja lah. Daripada sakit. Teman kita Margareta, kenapa? Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Kok Pingsan jadi kayaknya ini. Ditelepon tadi sama Elia. Margareta turun kau. Elia telepon dia. Kata Elia sama Joshua Tewu itu Banjuma bukan kelasmu dek, turun aja, malu-maluin gitu. Oh gitu. Tapi Margareta ngamuk. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Gua juga punya hak ngomong. Nah tuh ngomong dek, ngomong Margareta. Lawan dia. Ya, dibuka mute-nya Manurung. Manurung. Pingsan kayaknya si Manurung nih. Ya biar kesempatan beliau
Introspeksi diri. Introspeksi diri. Betul. Merenung dia. Termenung. Ya kemarin ngobrol sama Kepas, sama teman-teman yang lain lah banyak. Kan waktu ada yang disalib itu kan, waktu nonton film nggak pakai baju ya, enggak, disisakan sedikit untuk menutupi itu toh. Kok turun langsung diganti pakaiannya, dikasih pakaian kain lenan atau kain kapan kan gitu. Dikuburlah 3 hari, terus bangkit. Kok bangkitnya nggak pakai baju yang waktu dikubur? Ganti baju dong dia. Ini prosesnya cepet banget loh ganti baju. Nah itu saya tanya gitu. Siapa yang gantiin bajunya? Itu saya tanya sama anak-anak. Katanya Tuhan Maha Kuasa, dia bisa cari sendiri gitu jawabannya sih. Karena kalau dia tampil bangkit dengan baju kain kapan, orang pada takut nanti kayak apa sih itu? Kayak film pocong ya? Pocong. Ya, takut lah orang, jadi harus ganti baju gitu. Gitu ceritanya ya. Memang bagus dibikin film sih. Kepas nonton film itu menangis dia. Saya bilang, kenapa kau menangis? Kasihan Tuhan Tapi saya. air matanya keluar dari ubun-ubun, bukan dari mata. Kata dia gini, kasihan Tuhan saya kok dianiaya begitu ya. Gitu dia kata Kepas. lah dompala. Bajunya waktu dia bangkit itu, waktu dia milih baju sendiri warna apa Bang Handi? Ya kalau itu saya bukan tukang baju ya. Yang jelas Pak murid-murid yang menemui mereka kan bukan Tuhan, ada Tuhan. Kan kaget dikira melihat hantu, nggak melihat Tuhan. Bener nggak ya? Iya, dipanggilnya hantu gitu kan. Nanti orangnya ngomong saya ini bukan hantu, saya tuh, lihatlah tanganku kan gitu. Lihatlah, hantu tidak punya daging dan kulit. Disuguhilah dia kan apa itu? Ikan goreng ya? Apa ikan bakar? Ikan goreng. Awalnya ikan bakar dulu Bunda. Terus direvisi jadi ikan goreng. Nah, karena udah muncul minyak goreng kan. Oh. Nanti dirubah nggak kira-kira ikan presto? Enggak ya? Iya Ada juga ikan rebus, ikan masak, ada juga itu. Dan sudah bilang Bunda Rahma, Pak Lumara mati nih ya. Ikan Pak Lumara dikasihkan. Jadi mana Cik benar lah. itu dimasak, digoreng, dibakar, dipanggang, ada juga itu kan sering direpis. Entahlah yang mana yang benar. Terus saya tanya lagi, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas pembunuhan Tuhanmu itu? Kata dia, pertanyaanmu betulin dong. Itu yang dibunuh bukan Tuhan. Jadi yang mati itu manusianya gitu. Tapi kalau Margaret ini dibilangnya Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Ya berarti dia oneness. Tuhan Bapak lagi menyetek. Yang lucu Enggak, tadi jangan Bunda gitu, Rahma Bunda. itu. Kalau Lucu Bunda Rahma oneness, tadi. ya kalau oneness memang yang mati itu ya Bapak itu sendiri, kata Samuel Siahaan. Ya Bapak yang tertikam gitu. Makanya diomelin sama Tritunggal. Enak aja lu membunuh Tuhan. Ya kata Samuel, terus yang mati siapa? Yesus. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Ah, ributlah antar denom. gitu. Ini bukan 5.000 mata memandang Yesus bangkit, tapi 5.000 mata memandang Ibu Margareta menangis. Bangun bu. Tapi apapun yang terjadi kita hormatilah Ibu Margareta ini di Paskah. Kemarin kan dia Paskah gitu. Ya kemungkinan beliau masih introspeksi diri, merenungi, menangis, sedih. Tuhan digituin, terus dicuri orang gitu ya. Mungkin introspeksi dia. Kayaknya si Margaret ini Bang Andi butuh napas buatan Bang Andi. Coba tolong Bang Andi. Pingsan dia. Ya, dia kan bukan muhrim saya, nggak enak lah. Ya panggil aja ini apa pemadam kebakaran kayak disemprot biar cepat bangun. Elia kali bisa, Elia kan agak sedikit mirip-mirip toh. Elia itu kan bisa kalau siang bisa aja begitu, kalau malam bisa begitu kan. Elia itu suaranya kan dia laki apa perempuan sih itu Elia?
Pastinya yang tahu Dua narasi. Richard Lee. Yang tahu Richard Lee itu. Kata Joshua Teo, anak kemarin sore sok belagu, hadapi dulu tuh apologet Islam Indonesia. Saya udah bertahun-tahun hadapi Bang Juma, saya diskusi terbuka, ketemu. Anak kemarin sore kok ngetop. Gua dari dulu kok nggak disenggol gitu. Cemburu dia sama dia si Joshua Teo. Kacau itu orang itu. Sabar Joshua Teo, kau udah pensiun dulu lah. Kasih yang muda-muda dulu. Lagian lu denom lu nggak umum. Coba lu Tritunggal, ya pasti lu yang naik. Ya, lu denom yang nggak benar kayak gitu. Nggak benar Tinggal ya. orang lah. Denomnya nggak benar ya Bang. Denomnya dari Tritung beralih ke Wanes kan. Nah, Wanes kan minoritas. Oneness itu Kalau apa sih? Wanes itu kan Wan, terus Nes. Nesnya nggak tahu gua. Jesus only, Jesus only. Waduh. Ya, Begitu. semuanya Yesus. Yohanes itu bilang yang dilahirkan Maria itu Bapak, yang menetek Bapak. Itu tadi udah bilang itu Margareta. Mantap aja. Ini Bunda Rama kok selalu ingatnya itu, sih nggak ada yang lain omongan udah lah itu Bunda. Hostnya udah pusing kalau denger begitu tuh. Tidak masuk akal tuh. Neng, tidak masuk akal kan Bapak dilahirkan Bapak itu kalau anak bayi. Ya iyalah pasti menyusu. Kalau Masalahnya Bunda Rama ini debat lintas agama, bukan debat posyandu. Posyandu di bawah-bawah ini Bunda Rama ini. Udah tahu juga hostnya pusing kalau denger begituan. kan data tuh. Itu bukan buatan data itu akan tertulis tuh tadi. Cuma dia Data. ngeyel tapi dia sekarang Data tahu, data. pingsan dia. Betul. Tapi data juga kalau diulang-ulang nggak enak bener, biarlah. Karena mereka ini cenderung menghindari data yang membuat mereka panik gitu. Jadi jangan diulang-ulang lagi ya Bunda ya, cukup itu aja. Kasihan Ibu Margaretanya. Dia mengulang tadi. Jadi maksudnya Bang Andi jangkit pas saya tadi. Ya. Tapi menurut informasi yang berkembang ya, bahwa sebenarnya para debater Kristen ini sebenarnya udah menyadari bahwa percuma lah kalian Anda diskusi. Kenapa? Lawan kalian itu bukan Banyuma, bukan Muslim lawan kalian. Lawan kalian itu adalah Bible itu sendiri gitu loh. Kenapa kita berpisah-pisah kayak begini gitu? Nah itu. Sudah menyadari sebagian sih menyadari. Yang kedua juga sudah sebagian menyadari bahwa kalau bisa tinggalkan LAI itu. LAI lah yang membuat perpecahan ini, terjemahan itu. Nah, itu. Sudah ada gerakan-gerakan seperti itu. Tapi masih minoritas lah, belum banyak dukungan. Iya. Itu sih. Jadi ini Bang Andi, Tuhan itu boleh nenen. Bunda Rama diulang lagi Oh, nggak boleh. Sorry. Bunda itu bercumai. Sorry. Tapi Bunda itu, udah lah Bunda, gak usah diulang-ulang itu. tapi itu data tahu. Ya kan memang data di sana berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Ya memang datanya ada. Siapa sih ibu yang tidak bahagia kalau habis melahirkan dia punya ASI, menyayangi bayinya anaknya, bahagialah ibu itu. Pasti Tapi dong. terjemahan lama sebelum direvisi berbahagialah tetek yang telah kau isap. Jadi teteknya yang berbahagia. Itu Mi. Yang benar gimana? Berbahagialah tetek yang kau isap. Masa tetek yang berbahagia? Sembarang benar. Jam kita ulang itu masih ada Margareta. Tidak, Dia maksudnya tidak lagi. gimana ceritanya itu? Ada tumit berbahagia, maksudnya gimana?
Bunda Ati. Bunda Ati kok saya Bang Zuma itu Bun. Jadi begini ya, kenapa itu kalau mereka kita bawa data itu dia sensitif ya? Karena kan lucu Tuhan menetek, Tuhan menyusu. Artinya itu kalau mereka pakai akal, ya ini bukan Tuhan. Masa Tuhan menyusu tuh? Akalnya itu difungsikan teman-teman Kristen. Jangan malah marah-marah gitu loh. Coba kau pikir. Kau paksakan manusia jadi Tuhan. Nah, kalau manusia itu ya wajar dia mengkonsumsi air susu ibunya, wajar. Tapi kalau Tuhan, ya kalian kan jadi malu sendiri. Biar bertumbuh jadi anak yang sehat, Bun. Iya, nutrisinya kan melalui susu ibunya, air ibu. Anak yang sehat atau bertumbuh menjadi Tuhan yang sehat ini, yang mana yang betul? Inilah Oten ini nggak ada otak, Tuhan bertumbuh. Kemanusiaannya tahu, Bun. Margareta kok kenapa? Jangan-jangan dia sudah pingsan. Oh ini ada. Oh, siapa? Lagi tari balet, latihan tari balet. Mbak Margareta. Ngotot kita adik bilang Tuhannya tidak mau. Oke. Lagi berantem dia sama pendetanya, ngajarin salah-salah. 5.000 mata memandang ternyata nggak ada di Yohanes 20 gitu. Kodong. Ini dibilang. Bunda Ripa, Masya Allah. Masya Allah, Syukran. Bunda Rifa, syukran. Ini Bunda Rifa dari Singapura ya, Bang Zuma, insya Allah. Oh, Beliau Masya aktif menyaksikan kita semua, Masya Allah. Masya Allah. Iya tahu. Tapi kalau boleh edukasi sedikit ya Bang Yoma ya, bahwa kita berbagi. Bahwa yang diberi kuasa untuk menyesatkan umat manusia itu adalah Iblis. ya itu. Iblis itu. Ya. Dan itu iblis itu datang itu berupa apa sih? Mensugesti atau menggerakkan tangan manusia atau berbentuk manusia itu sendiri? Apa bagaimana itu? Kerjaan iblis itu. Membisikkan, memberikan angan-angan, memberikan janji-janji, membuat orang itu berhayal, terlalu tinggi berangan-angan. Seperti itu Bang Handi, menjadikan manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, dan manusia memandang kejahatan itu adalah sebuah keindahan. Itu iblis. Tapi iblis kan menyadari juga bahwa dia kan iblis nggak menyembah iblis. Iblis kan juga menyembah sang pencipta, toh? Iya, iblis ketika dikutuk, ketika dimurkai oleh Tuhan pun masih mengakui Tuhan. Demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Itu diakui. Jadi iblis masih mending dibandingkan saudaranya. Ya Bang, ini iblis kurang ajar. Dia menyembah sang pencipta terus ngajak orang menyembah bukan sang pencipta. Emang kurang ajar ini iblis ini. Kan itu sumpahnya. Sumpahnya memang itu. Aku akan membuktikan bahwa mereka itu tidak lebih baik daripada aku. Itu dari janji iblis itu. Iblis itu bisa masuk komal juga nggak? Bisa. Bisa. Minal jinnati wan nas kan? Jadi kadang dia berbentuk manusia ya? Iya. Oh ingat kejadian itu ya, waktu ada seseorang dirasuki oleh iblis. Dia menyembah tuh. Iya. Betul. Waspada. Gimana cara menghindari iblis itu, Bu? Tanda-tandanya banyak. Gunakan akal sehat. Harus berakal ya. Berakal. Jadi sebenarnya iblis itu nggak kuat ya. Yang membuat kuat siapa sih? Lemah iblis itu. Inna kaidah syaitan kana daif. Lemah. Yang membuat iblis itu kuat Edis. Saudaranya iya, salah satunya Edis. Oh iya, baru tahu. Edis, si Udin gitu ya. Iya.
semakin menguatkan tim iblis dengan adanya orang-orang seperti mereka. Tapi iblis Contohnya? apa yang terheran? Apa Bunda Ro? Kenapa? Iblis apa yang terheran-heran? Iblis yang membawa Yesus ke atas bait Allah, bait bumbungan bait suci kan? Dia heran loh. Loh, ternyata yang dulu ku bawa kemana-mana sekarang dituhankan. Heran iblis. Oh enggak dong Bun, enggak. Karena memang itu kerjanya. Makanya iblis itu memang kerjanya bagaimana supaya manusia itu menyembah selain daripada Tuhan. Gak heran iblis. Enggak. Oh iyalah so. Dia bilang begini iblis. Iyalah so. Kau tidak mau Tuhan kan? Kau tidak mau jadi rasulku. Tidak mau kau jadi nabiku. Tidak mau kau jadi utusanku. Iyalah so. Oke lah kalau begitu. Lihatlah suatu hari nanti namamu ku pakai. Tapi ada lagi satu joke ini Bang Zuma. Iya, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia membuat hal yang paling dibenci oleh iblis? Paling dibenci oleh iblis? Perbuatan manusia yang paling dibenci oleh iblis. Ini joke ya, joke. Memperkosa anak iblis. Enggak. Justru suka makanya ada. Udahlah. Aduh. Lu kena lagi yang perkaos saja, lu kena lagi nanti dulu. Nggak difilter omongan Apa coba? Dekat kepada Allah. Iya, salah satunya itu. Ya, lurusnya itu yang betul. Ini yang joke-nya adalah memacari pacarnya iblis. Nah, benci itu iblis itu. Tadi gua ngomong gitu. Macam iblis. Iya. Betul juga itu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim yang memacari kemudian non muslim lalu mengajaknya menjadi muslim, iblis marah. Betul. Iya. Kan dia ada kekasih iblis kan? Kau pacari kekasihku, kau ajak dia masuk muslim. Awas kau ya. Kalau kau tidak mampu. Tapi iblis boleh nanti nggak marah lagi kalau misalnya cowok nih muslim mencari bukan muslim. Setelah dia murtad, iblis sudah memaafkan dia. Iya betul. Senang iblis itu. Dikasih duniawi pokoknya. Kasih harta, dikasih kedudukan. Gitu Bang Andi. Ada yang bisa jawab nggak? Bu Darni naik Bu Darni. Naik Bunda Darni. Itu sih itu nggak pernah lagi nongol ya. Si Pirang siapa lagi? Si Pirang yang jual tua. Siapa lagi namanya? Siapa bisa yang jual? Rasmi. Rasmi. Musuh bebuyutannya Pak D. Benci kali Pak D sama dia. Suki belakangan ini jarang live ya? Atau gimana? Ada yang dia bantu berobat Gurunda. Siapa itu? Temannya, istri temannya itu dia bantu obati. Katanya. Iya. Putar Kang. Setel Kang, sebut Kang. Nggak ada suaranya Kang. Apa ini? Ulang-ulang dari awal. Kita dong. Brenda sudah pergi haji, tapi mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, ia bikin ketawa. Saya seorang haji, seorang anak pesantren, yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga besitu semua orang haji, sama agama itu benar-benar. Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membuat balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapa? Tuhan pakai cara Tuhan saya. Al-Rahmanirrahim. Qiyamidin. Iya.
iya kan yang Muslim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya masih ingat burung beo peliharaanku waktu saya SMA. Hafal surah Al-Fatihah, lebih pintar dari orang ini. Allahu Akbar. Al-unabbiukum ala man tanassalus syayatin. Itulah kata Al-Quran. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Aduh, udahlah. Pondok pesantren baca Fatihahnya kayak gitu. Naik haji katanya pulang dari haji langsung murtad. Aduh. Parah. Dapat duit berapa dia itu? Bersaksi begitu. Pasukannya Yusuf Manubulu ya? Kayaknya pasukannya Yusuf Manubulu itu. Itu Bang Handi ada-ada aja itu. Tunggu. Yusuf Manubulu ini kemarin ditahan itu gara-gara apa sih emang? Emang betul-betul gara-gara ini? Kesaksian bodong itu? Iya, kesaksian bodong yang perempuan itu. Yang dia ngakunya itu kesaksiannya yang dia lagi di kamar mandi, lagi BAB. Terus ngelihat ada sosok Yesus nempel di tembok yang murtad. Nah akhirnya banyak tuh donasi masuk ke dia tuh. Ternyata nggak nyampe duit donasinya ke perempuan itu. Nah, perempuan itu ngoceh, ngadu ke Rudi Yohanes, dibongkar sama Rudi Yohanes. Nah habis gitu ya dipanggil karena itu dia ngaku sendiri bahwa saya bukan murtadin, saya orang Kristen yang disetting untuk jadi murtadong. Gitu, Waduh, parah. Salah satunya itu untuk donasi. Yang paling salah satunya itu Kang Mah. Itu ada salah satu kampung di Tasik apa di mana ya? Jawa Barat. Ya yang ada sama Herman itu. Ya, Herman ada, dia mengaku diwawancarai oleh Manubulu, dia juara MTQ di daerahnya, murtad. Nah, terus kemudian orang-orang sana itu mencari info. Ini orang ternyata nggak pernah kayak begitu, bohong dia. Kagak pernah itu ngaji aja nggak bisa. Didatangilah rumahnya sama masa di sana orang itu narasumbernya Manubulu. Nah, ditahanlah dia. Nah di kantor polisi ya dia buka-bukaan bahwa saya hanya disuruh oleh Manubulu. Dijemputlah Manubulu di Tanjung Priuk gitu. Bisa kayak gitu ya. Padahal kalau kita ini juga mau melakukan kayak gitu paling gampang karena mereka cuma bahasa Indonesia. Ya kan? Gak perlu pakai bahasa Yunani. Ada aja lah ini. Tapi sekarang udah keluar dia, udah nggak berani lagi dia. Kesaksian. Iyalah, orang semua palsu kok. Malu-maluin Ya kan channel YouTube-nya juga disita sama polisi, Polda Jabar. Channel YouTube-nya. Malu-maluin, betul. Yang paling ada parah satu itu, lagi Bang Andi, satu lagi katanya keturunan Nabi Sunan Kalijaga nama nabinya itu. Terus dia baca Al-Quran kan, insana paskol pastilana katanya. Jadi insana. Iya. Jadi ingat obatnya Pak Bom. Kalau sakit gigi minum itu insana. Aduh, parah ini. lagi India insana ada. Nggak buahnya Manubulu lucu-lucu memang. Dan ternyata orang bayaran ya. Dan semua. Aduh. Makanya Walabu ngamuk. Ngamuknya Walabu itu karena kurang bagi. Bukan cemburu. Gue setengah mati debat, penontonnya dikit. Manubulu mah santai, penontonnya banyak di situ dia. Oh gitu. Kok dong kemasiannya. Gitu ternyata ya. Disambut dulu Kang Dito. Ya siap, selamat malam yang Tritunggal. Halo, selamat malam. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Islam Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit mau nanya sama Bang Zuma. Ya, silakan. Ya, saya kan sering dengari Bang Zuma debat gitu kan. Ada Kristen bilang bahwasannya aku dan Bapak adalah satu. Tapi saya pernah dengar Bang Zuma bilang aku dan Bapak adalah dua. Saya pengen tahu ayatnya itu di mana ya Bang Zuma? Yohanes 8:29 dan juga Yohanes 8 nomor 5 nomor 15, 16, 17, 18. Yohanes 8 nomor 9 ya. 29. 29. Coba Anda baca, Bang. Ada ini enggak ada YouTube enggak situ? Ingin tahu aja. Bahwasannya kalau memang ayat itu mengatakan bahwasannya Yesus dan Bapa itu adalah dua gitu ya Bang Zuma ya. Iya. Berarti tidak satu ya. Berarti kalau orang Kristen bilang satu dalam misi penyelamatan Bani Israel. Tapi bukan satu. Iyalah, satu manusia satu Tuhan, beda lah pasti. Masa satu hakikat. Terima kasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, makasih untuk host yang udah naikkan ya host ya. Iya, Bang. Ya udah, Sama-sama Bang. Ya, waalaikumsalam. Kok turun yang satunya? Takut. Tinggal dia bilang Mbak Gareta aja yang tadi sudah hebat pingsan di atas, apalagi saya. Kabur. Udah nggak ada lagi yang request. Ini Margareta ini lagi ngumpulin data nih kayaknya Bang Bito. Tadi ku dengar dia lagi perjalanan, terus berani ngomong lagi. Kayak begitu caranya, didampingin dia sama temennya atau pendetanya. Bisa jadi lagi ribut sekarang sama temannya atau pendetanya begitu. Gitu. Ya, Pak Alung, selamat malam Pak Alung. Maaf pencet Bang, maaf Bang. Enggak apa-apa, udah naik sekalian. Ada yang mau sampaikan, ada Bang Zuma nih. Silakan. Oke, salam-salam buat Bang Zuma. Ya Bang, nanti ku sampaikan Bang. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman Kristen, wah kayaknya nggak sabar mereka nunggu nanti jam 11 WITA atau jam 10 WITA. Jadi kurang 2 jam lagi teman-teman. Bagi yang mau tipis-tipis silakan naik diskusi. Ini bantuin Margareta nih. Kayaknya dia nggak tahu cara turunnya bagaimana. Ada Bang Willy Awen di bawah. Beliau ini selangkah lagi kelihatannya Bang Zuma. Waduh, Ibu Darni. Bu Darni. Rambut jagung. Selamat pagi Bu Darni. Tunggu ya, aku buat peralatan dulu. Wih, iya, siapkan kunci dongkrak. On cam, bundar, on cam ya, bundar ya. Oi, bundar, on cam ya. Sebentar. Ya, ya, 15. Kering ya, niatnya kering. Siapkan kunci dongkrak sama kompresor. Oke. Yang banyak ngomong disemprot aja pakai angin biar kabur. Sana atas Syahrini. Oke. 112 cek. Wih. Tinggi banget Iya, aku suaranya, nanti Bang. mau ganti sound card dulu, Bah. Udah bagus Beli dulu ini. yang agak kuat. Ini belum cukup uangku. Itu suara udah kuat kayak gitu, mau pakai soundcard lagi gimana si bundar? Ini kalau nyanyi nggak cantik. Tapi- Beratnya suara awak jelek. Kalau dibeli soundcard yang lebih bagus, nyanyinya jadi bagus gitu. Tapi yang paling berbahagia itu Bu Darni. Jarang loh. Muslim aja ibu-ibu itu jarang disamperin Bang Zuma. Bu Darni siap-siap lah Bang Zuma ke Medan nyamperin gitu loh.
Paling beruntung loh Bu Darni itu. Iyalah, nasibku mujur ya kan? Iyalah, kan Ibu Darni kan bahagia. Itu Bu Darni pas tahu Bang Juma mau ke situ, Bu Darni berapa kali mandi itu? Belum mandi pun. Belum mandi aku. Orang kagak dikasih tahu, itu surprise. Memang dikasih tahu sama si Dikasih adik. tahu sama si Oh, satu. dikasih tahu. Dia apa? Di prank gitu loh, di prank si adik itu, Bang Juma. Bu Darni, aku mau ke tempat Bu Darni lah, tapi nggak tahu Bang Juma, gitu loh. Ya aku pun biasa-biasa aja, orang aku juga nggak kalah heboh kali kedatangan Bang Juma, makanya aku nggak mau bergaya, biasa-biasa aja. Celana aku aja pun celana olahraga, baju biasa. Karena bakalan berarti nggak tahu. sengaja Bu Darni pakai pakaian ketat, sengaja kalau itu. cantik pun aku, kalau cantik pun aku nggak mungkin Bang Juma mau sama aku, karena aku Kristen. Gimana sih? Jadi biasa-biasa aja, iya kan? Nggak mungkin mau Bang Juma sama aku kan kafir. Tapi Bu Darni berharap kan kalau misalkan Bang Juma mau. Gak usah diharap-harap kalau nggak bisa Kejauhan Kang ngomong. dijangkau. Kalau yang nggak bisa dijangkau, nggak usah diharap-harap. Kadang-kadang kan Wah. Wah, ketahuan Bu Darni, ketahuan nih. Enggak, sakit kepala. Aku orangnya nggak mau ngejar-ngejar cowok, nggak mau, nggak levelku. Kan di dalam Bible itu nggak boleh lagi kawin lagi kalau sudah cerai, nggak boleh. Bisa kan udah mati suamiku, udah mati loh. Oh, kalau mati bisa ya? Udah bisa, 4 kali lagi bisa, kalau mau. Tapi kan nggak mau aku. Oh, kecuali cerai hidup nggak boleh ya Bu Darni ya? Iya, hidup nggak boleh, harus bertahan. Makanya disuruh keluarga-keluarga Kristen itu jangan bercerai gitu. Kalau boleh saling memaafkan, kalau ada kesalahan ya harus saling memaafkan. Namanya juga sudah dipersatukan di dalam Yesus. Gak bisa. Tapi lagi contoh Bu harus Darni, misalnya nih, Bu Darni punya anak kesayangan, misalnya perempuan ya. Terus punya suami. Terus anak Bu Darni itu ya hidupnya belangsat lah. Nggak dikasih nafkah, dikebukin, suaminya pemabok gitu. Itu nggak boleh cerai juga itu Bu Darni? Nggak boleh, tapi dipisahkan. Ku tarik dulu boruku lah. Ku bawa ke rumahku boruku, ya dengan catatan kalau belum dia bertobat, biar aja dulu pisah. Kalau nggak mau bertobat masih gitu, nggak ada perubahan. Ya udah biarkan aja seperti itu. Memang sudah Kasihan dong. Iya memang begitu sudah. Makanya Kasihan dong anak ibu itu, dia kan masih subur, punya hak juga, punya laki yang menyayangi gitu. Makanya disuruh wanita-wanita Kristen itu memilih suami itu hati-hati. Makanya kita disuruh rajin ibadah supaya ketemu juga sama yang bagus gitu. Ya maksudnya ini kalau ada yang terjadi, kasihan kan hak dia itu loh, perempuan. Ya, gitulah dulu sialnya kehidupan wanita itu. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Udah tahu kita pemabuk dia, udah tahu dia make dia SS, ya kan? Masih juga kita mau pacari dia. Kalau udah jadi, dia tahan sendiri resikonya. Bukan gitu Bu Darni, dari awal dia baik, nanti belakangan baru ketahuan gitu loh. Ketahuannya itu, dia itu tukang mukul dari nada-nada gaya-gayanya dia datang menjumpai kita, pasti nampak itu. Bisa bohong lah. Tapi kalau udah kita lihat dia setia, rajin ibadah, contoh pemuda Advent sama-sama dia ibadah, ada acara pemuda Advent bersama-sama, kita udah tahu gimana sifatnya, ketemuan nanti di dalam ibadah itu, pasti sudah bagus. Gak kan mungkin mau mukul itu. Tapi misalnya Bu Darni kan Advent, terus anak Bu Darni pacaran yang bukan Advent, misalnya Katolik atau Protestan gimana? Contoh seperti anakku sekarang, Michael, ya, dia punya pacar yang HKBP, yang berhari Minggu, dia kerja BRI, tapi belum menetap, masih kontrak kan gitu. Terus kemarin mereka sama, diusahakan cewek itu nggak pulang dia sewaktu Lebaran kemarin, ya, menunggu anakku mau berangkat, ya kan. Pas pulang anakku ke Medan ini, kan pulang anakku Michael sini, ketemuanlah mereka. Singkat cerita, pulanglah cewek ini ke rumahnya, ke Pekanbaru. Ma, aku udah punya teman, tapi dia Advent. Jangan kalau Advent, katanya. Ini lagi baru tupang, dia baru sima tupang. Jangan kalau dia tidak mau masuk kepada kebenaran. Karena hukum 10, hukum keempat mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau dia tidak mau tinggalkan.
Kau ganteng, sudah kerjamu sudah bagus, kerja dia di staf PT Sempurna PT Pama Persada, ya? Dia sudah Jadi staf. intinya Bu Darni, Advent itu nggak Ngapain boleh ya? kau kalah daripada dia perempuan? Tinggalkan itu. Kau nanti di Kalimantan dapat banyak di sana wanita-wanita Advent. Saya bilang, nggak bisa. Kebenaran hanya ada di dalam hukum 10. Gitu. Jadi intinya harus Advent sama Advent, di luar itu nggak boleh ya? Boleh kalau mau dia ditarik bisa. Contoh kayak ini yang dia HKBP. Kalau dia mengikuti suaminya, masuk kepada kebenaran yang seutuhnya, sudah bagus. Mendapat bintang anakku. Hari itu satu udah dibaptiskannya juga anak mandornya yang Islam. Sekarang dia sudah kerja di rumah sakit Advent. Ketepatan dia juga sudah selesai kuliah. Cinta dia sama anakku. Tapi anakku nggak suka karena kurang cantik katanya. Akhirnya diketemukanlah dia ke pendeta yang ada di Palembang sana. Dibaptis dia di sana. Sekarang dia udah kerja dibuat pendeta itu, istri pendeta itu dia kerja ke rumah sakit Advent. Akhirnya dia kerja di rumah sakit Advent, sudah bergaji 4 juta sekian lagi itu. Dikirimnya lah sama aku kue. Ternyata anakku nggak mau. Udah, akhirnya sekarang dia udah kerja di sana. Cukup Bang Darni, kita kembali ke topik ya. Kemarin kan Ibu Darni Bang Handi, Paskia. Silakan Ustaz. aku izin motong sebentar, mohon maaf Bang Handi dan mohon maaf ya Bang Handi sebentar ya Bu Darni juga ya. Gini, saya kan perlu sebentar mau geser, tapi sebelum itu saya teringat ada amanah dari saudara kita. Kita teringat waktu tempo hari awal Ramadan itu kan ada bencana banjir di seputaran Bekasi dan sebagainya. Waktu itu kita menggalang dana dan alhamdulillah kan dana itu sudah kita salurkan melalui salah satu tim kita yang diwakili oleh divisi dakwah waktu itu Ustadz Dio. Nah, itu sudah disalurkan. Saya izin menyampaikan dulu ya, karena ini kan waktu pembagiannya tempo hari sebelum Lebaran beberapa hari dan baru dapat laporan beberapa hari ke belakang. Maka izin saya sampaikan dulu kepada para guru semua ya dan Iwan Pilas semua yang sudah menyalurkan dananya. Mohon izin bentar ya, mumpung belum mulai juga diskusinya. Sebelum saya turun, mumpung ingat saya di sini ada 1.400 mata memandang, gurunda dan semuanya ya. Ini sebatas amanah dari saudara kita yang tempo hari. Waktu itu donasi terkumpul kurang lebih hampir mendekati angka 4.000 dan waktu itu kita genapi di angka 5.000 seperti itu. Aku mohon izin dulu. Ini oke, sebentar. Saya sekedar menyampaikan aja bahwa ini amanah yang dulu pernah dititipkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu itu pertengahan Ramadan seingatku ya. Pokoknya dari awal ke pertengahan waktu terjadi bencana musibah banjir. Kita kan belum melaporkan kepada saudara kita, alus sodako dan sebagainya. Nah, ini oleh Ustadz Dio dibagikan 1-2 hari pokoknya menjelang Ramadan. Kenapa beliau baru sempat waktu itu membagikan? Karena waktu itu beliau ada kendaraan termasuk juga terendam banjir. Selesai baru dia bagikan dan ini sampaikan kepada semuanya. Ini gambarku ada nggak ya? Belum kelihatan Ustaz Alif. Oh, berarti jaringanku. Dari tadi soalnya aku ada kendala jaringan sih. Nggak kelihatan ya. Atau Coba nanti saya mulai undang. mungkin. Saya undang open cam-nya Ustaz. Ada nggak? Belum. Oh, gimana ya? Bisa. Kayaknya memang ada kendala ini. Kalau enggak mungkin nanti saya share aja lah ya di grup atau nanti mungkin Akang atau yang lain bantu share. Karena memang dari tadi saya ada kendala juga untuk open kamera. Sepertinya memang ada entah akunnya atau jaringannya saya nggak tahu. Intinya di sini saya sampaikan alhamdulillah dana yang terkumpul waktu itu sudah disalurkan kepada korban bencana musibah banjir waktu itu. Dan itu disalurkan di akhir Ramadan oleh Ustadz Dio beserta dengan kawan-kawannya. Oke ya, maksudnya 5 juta. Itu kan waktu itu kurang dari 5 juta oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia digenapi 5 juta dan dibagikan kepada korban banjir. Memang waktu itu korban banjir sudah pembersihan dan lain sebagainya gitu. Bukan pas hari waktu lagi seperti rumah terendam dan sebagainya gitu. Itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan donasi yang kita buat waktu itu untuk korban banjir di Bekasi.
Itu aja. Nanti mengenai datanya mungkin insya Allah saya coba share ulang di grup, di beberapa teman nanti bisa untuk tampilkan di sini. Ya, saya sendiri kayaknya memang ada gangguan, entah akunnya, entah jaringan dari tadi nggak bisa open cam. Oke, itu aja saya sampaikan ya, sebagai amanah saya sampaikan kepada semuanya, Alus Sodako dan teman-teman yang menyimak, Gurunda dan semua. Saya izin mohon geser dulu atau turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz Ali, Pak Ketum, Masya Allah ya. Jadi yang terkait dengan penggalangan dana, donasi untuk korban banjir di Bekasi, ini sudah disampaikan. Kalau untuk validasi data, insya Allah nanti akan disampaikan lebih lanjut. Baik, kita sapa Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Allah. Buat teman-teman Iwan Villa, dibantu follow-follow akun di atas ya, termasuk Bunda Mila. Dan yang belum subscribe channel-channel yang sudah terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, ya dibantu subscribe semuanya, insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon dibantu follow-follow narasumber, ada Bang Zuma dengan akun yang ke-18 supaya nggak salah ya, dan juga Bunda Mila. silakan Iwan Villa. Lanjut akun Bunda. ya Kang Dito. Siap. Betul. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Bang Handi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi lanjutkan ya Bu Darnia, kemarin kan pasca tuh. Tadi terhubungan dengan judul dari Ibu Margaret. Iya. Bahwa ada yang disalib, terus ada yang dikubur, terus ada yang bangkit. Tadi Bu Margaret mengatakan bahwa ada Tuhan yang dicuri orang, ada Tuhan yang dikubur, ada Tuhan yang bangkit. Nah, gimana itu Bu Darni itu? Silakan. Iya, kalau kami Advent nggak ada sih kami merayakan kematian dan kebangkitannya. Karena apa? Karena Yesus sekarang kan udah di surga. Ngapain lagi kami rayakan, kan seperti itu. Nah itu kami ya. Tapi kok teman-teman ada merayakan, ya silakan saja, itu nggak apa-apa. Nah kami umat Advent merayakannya sewaktu memperingatinya perjamuan kudus. Jadi kami merayakannya itu 4 kali dalam setahun. Nah itu dia. Disitulah kami memperingati. Jadi kami akan di situ mengenang penyaliban Yesus, mengenang dia disalib, itu dia. Jadi disitulah kami merayakannya, gitu. Kami nggak ikut dengan seperti kalender hari merah kan begitu. Nah itu dia. Nah tadi ku dengar di mana ada ayatnya Yesus itu bangkit, kan seperti itu. Di dalam catatanku di sini Yesus mati. Sudah jelas kita melihat di dalam Yohanes 19 ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Berarti ada mayat. Tentu Yesus memang mati, makanya dimasukkan ke dalam gua itu. Lalu setelah sudah dimasukkan di gua itu, hari Jumat, lalu hari Sabat, ngapain Yesus dalam kubur? Dia beristirahat penuh kan, namanya hari kudus. Tetapi hari Minggu pertama dia bangkit. Pertama-tama disaksikan oleh Maria. Dan Yesus juga mendatangi, ini ya, di dalam 1 Markus, berapa ya, mana tadi? Yang ku catat itu. Dia juga mendatangi murid-muridnya yang ke-12 setelah dia sudah bangkit. Lalu dia juga mendatangi semua saudara-saudaranya yang 500. Tadi kan bilang adik Margareta 5.000 kali salah. 500 orang dia menampakkan diri kepada mereka semua. Jadi ada di TKP, ada saksinya. Jadi teman-teman muslim kan gak ada dalilnya. Kalian kan hanya untuk merubah-rubah Alkitab kami ini. Kan begitu kan? Kalau kami jelas. Waktu dia ditangkap, waktu dia disalib, waktu dia dipukuli, waktu dia didudahi, waktu dia ditikam. Semua kan ada di TKP. Ada tertulis. Kalian kan gak ada dalilnya. Nah itu makanya kalian ini aneh, kalian ini. Jadi kalian
Selalu kalian tertawakan di room-room tentang Yesus, sementara kalian mau mengatakan Yesus ini adalah nabi kalian. Tapi kalian menertawakannya, seakan-akan menipu bahwasanya dia tidak mati, dia disalib, padahal banyak saksi mata pada saat itu menyaksikannya. Itu dulu dari aku, Bang Andi. Aku masuk sedikit ya Bang Andi ya. Tadi Bu Darni mengatakan bahwa Maria Magdalena melihat dia bangkit. Yohanes 20 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Maria Magdalena itu nggak sempat lihat Yesus. Dia hanya melihat pintu kuburnya, batu yang menutupi kuburnya, guanya itu terbuka. Kemudian dia berlari, memanggil murid-murid yang sedang berkumpul. Simon Petrus, mayat Tuhan telah hilang. Itu yang dia lihatnya. Dia tidak melihat Yesus bangkit, Bu. Itu Bang Andi, silakan. Mayat tadi Bang Dito, mayat tadi kalian nggak tahu ada mayat Yesus diletakkan di kubur itu. Kan diantar ke kubur itu. Itu kenapa kalian pungkiri? Mayat Yesus dibawa, digotong kan untuk memasukkan ke kubur itu, ke dalam gua itu. Karena ada yang menyaksikan itu. Iya, itu waktu Yesus dimasukkan ke Ya udah kan mayatnya, kubur mayat gua itu kan. Iya. Kan dikatakan mayat di sini. Yohanes 19 ayat 42 meletakkan mayat Yesus. Yang dikatakan bangkit itu, Bu Dani tadi bilang Maria Magdalena melihat Yesus bangkit kan. Padahal di situ Maria Magdalena hanya melihat makam kubur itu. Apalah ini? Maria Magdalena itu melihat pintu kubur itu, pintu goa yang dari batu itu geser. Dia tidak melihat Yesus bangkit. Tapi dia cerita ke murid-murid, mayat Tuhan hilang. Bukan bangkit. Maria Magdalena tidak melihat Yesus itu bangkit. Tapi melihat pintu batu yang menutupi makamnya itu terbuka. Dikatakan mayat Tuhan hilang. Substansi, Bu Darni ya. Ilmiah itu lebih ke substansi. Kalau bicara kebangkitan, maka pembicaraan kita adalah substansinya ke siapa yang melihat Yesus bangkit. Ternyata bukan Maria Magdalena. Bahkan murid-murid juga kemudian ngecek. Sudah tidak ada lagi mayat Tuhan. Hanya ada kain lenan yang ditinggalkan. Begitu. Lanjut. Ya, tapi yang itu kan kalian menyangkalnya. Mayat Yesus itu diletakkan di gua itu. Berarti kalau mayat itu kan mati. Jelas banyak yang melihat dan digotong kan. Kan digotong dia itu. Sewaktu memasukkan ke dalam gua itu. Berarti nyata mati. Ada mayat Yesus di situ. Kenapa kalian nggak beriman ke situ? Kalian juga kan selalu mengatakan, Tuhan kalian, mayat Tuhan kalian sudah hilang. Kan kalian bilang juga mayatnya hilang. Berarti mayat itu apa? Mayat itu kan nggak hidup, mati mayat itu kan. Maka diletakkan di gua itu, diantarkan dia ke situ. Emangnya bisa itu dari salib itu masuk ke gua itu tanpa diantar, digotong? Kan digotong ke situ. Makanya mereka terkejut setelah Yesus sudah bangkit. Datangkan Yesus lagi menembus dinding itu. Terkejut mereka kira hantu. Masa kalian mau perolok-olok itu lagi? Tapi nggak apa-apa. Nanti kedatangan Yesus baru gak ada lagi penyesalan. Kalau sudah dia nanti datang. Aku ingin kali aku melihat wajah-wajah seluruh apologet Islam kedatangan Tuhanku itu kelak. Terus terang aja. Makanya disuruh penginjilan supaya dikabarkan Injil itu. Injil kan hanya satu. Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil. Yang lain itu yang diputarbalikkan katanya. Siapa sekarang pemegang Injil? Kan Allah juga berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti kan ada itulah yang kami pegang sekarang. Terus datang teman-teman Islam. Ya, tapi yang Allah turunkan itu Injilnya ke Nabi Isa, bukan ke Yesus.
Isa kan Yesus. Oh sama. Nah berarti Sama kalau Bu bagi aku Darni ya. punya Bagi aku pemahaman seperti itu, Bu Darni juga nanti tunggu kedatangan Nabi Isa. Karena Nabi Isa akan meluruskan bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia akan mematahkan kita tunggu salib. aja. Dan iya kita sama-sama tunggu. Berarti kalau gitu Bu Darni. Memang. Tapi kita gini, jangan jadi berantem. Kita hanya saling berdiskusi. Kalau sudah aku bertekad di dalam ini, oke. Kalian juga begitu. Kalau sudah kalian berada di sana, ya silakan. Dan kita juga kan disuruh untuk saling mengasihinya kita. Mana ada disuruh kita saling memusuhi. Nabi Muhammad juga menyuruh kita ini, kalian itu mengasihi kami. Malah kalian ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau kalian memusuhi kami, kalian nanti berhadapan dengan Muhammad. Ada ayatnya, aku carikan ini. Bu Darni, izin nih. Apa kabar? Udah lama ya nggak ngobrol. Nggak, kalau di kita tuh benar memang kita tidak boleh, malah harus menjaga, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita setuju apa yang ini, kita menegakkan apa kebenaran itu. Bukan berarti dengan cara memusuhi atau ya apalah istilahnya itu. Bu Darni kalau percaya itu malah baca ayat-ayat selanjutnya juga yang menyatakan Nabi Isa nanti bakal datang, siapa yang dihakimi, dia menghakimi apa. Seperti itu, jangan sepotong cuma gara-gara kepentingan Bu Darni terus Bu Darni ngambil, oh Nabi Muhammad begini. Tentu saja kita diajarkan seperti itu. Tuh Bu Darni, baca yang ada hubungannya sama, karena Bu Darni percaya Isa sama Yesus sama, baca ayat-ayat tentang Isa di Al-Quran. Isa alaihissalam itu baru bisa menemukan titik terang. Kalau enggak ya percuma. Oh iya Bu, kalau titik terang memang agak susah karena kan udah berbeda ceritanya nanti di Al-Quran sama di Alkitab. Iya, Kalau di Alkitab kan memang disalib, Yesus mati dan bangkit. Nggak Di Al-Quran Bu. kan enggak. Nggak apa-apa Bu Darni, pelan-pelan aja. Yes. Nanti pelajarin. Iya, nanti akhir zaman barulah nanti hakim yang adil itu yaitu Isa, yaitu Yesus yang menentukan. Makanya ada ayatnya di dalam hadis Sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Yohanes 9 ayat 39, Yesus akan datang di tengah-tengahmu, Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, kalau di dalam teman-teman Islam kan Isa Al-Masih datang nanti mematahkan salib, membatalkan jizyah, membunuh babi-babi. Kan gitu kan? Nah, kalau kami di Kristen, kedatangan Isa nanti Yesus menjemput kami orang-orang yang percaya, yang setia kepada hukum-hukumnya tadi. Itu bedanya. Tapi tidak menuhankan, itu yang nanti dihakimi. Ya, namanya dia sudah hakim yang adil, udah barang tentu dia Tuhan. Dia yang menentukan manusia itu selamat atau tidak, dan menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman kan Yesus. Isa. Ada Bu Darni, ada. Itu makanya. Bunda Rahma juga bisa bacain ayatnya bahwa hakim yang adil itu akan menghakimi orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus. Ada Bu Darni, ada. Makanya kalau lagi di sini kan Bu Darni kan udah deket nih sama apologet sama guru-guru saya di sini. Ya belajar sedikit-sedikit masalah keimanan kan nanti dulu, kita kan nggak ganggu-ganggu tuh imannya Bu Darni. Tapi masalah knowledge, masalah pengetahuan kan nggak ada salahnya. Kalau kita tuh diajarkan menggalilah ilmu sebelum tutup mata istilahnya itu sampai kita akhir hayat gitu. Iya Bu, ini Bu ayatnya tadi Bu. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, ingatlah bahwa barang siapa yang berbuat zalim kepada warga non-muslim atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan darinya, maka aku Nabi Muhammad akan menjadi lawannya kelak di akhir kiamat, di hari kiamat. Ayatnya ini HR Abu Daud, hadis nomor 3054. Makanya di Indonesia itu Bu Darni lihat di Indonesia itu bagaimana kita protek, kecuali kalau urusan izin dan lain-lain ya saya nggak ikut campur. Tapi masalah hal yang lain dari zaman dulu ada kita
apa namanya itu membongkar gereja history atau apa, kan enggak begitu. Paling aman kalau saya lihat dari saya keliling kemana-mana ya, Islam apa namanya negara Islam tuh tidak ada berbuat zolim terhadap apa saudaranya yang non Muslim, kecuali kalau Anda tinggal di negara-negara yang notabene entah Kristen entah agama lain, itu yang banyak menzolimin orang-orang Islam yang mayoritas di negara itu. Itu seperti itu, kenyataan itu Bun. Dimanapun Anda tinggal, entah itu di Konoha atau di mana-mana, kalau dia bukan mayoritas Islam, disitulah kezoliman terjadi. Itu kenyataan itu. Sampai warganya sendiri itu, apalagi yang perempuan-perempuannya, kita merasa itu, loh ini kok negara begini kok sampai ada soal kemanusiaannya tuh nggak ada, perempuan-perempuan tidak senonoh diperlakukan, ada kan? Mengerti saya maksud saya, nggak bisa nyebut begitu nanti urusannya rungkat lagi. Itu banyak Bun sekarang Bun, orang bertolak belakang dan mulai mempelajari apa ajaran Islam ini yang memang melindungi perempuan, melindungi hak-hak yang lain. Makanya kita aman sentosa. Cuma kan tetap aja kadang-kadang dari pihak lain yang mengatasnamakan agama tertentu terus berbuat tidak senonoh. Makanya kan Udah, lanjut yang lain. Makanya kan Bun gini Bun, kita kan sudah mengenal Tuhan kita ya kan. Sekarang apa yang diajarkan Tuhan kita itu kepada kita? Itulah yang kita teruskan kepada anak cucu kita. Disuruh kita saling mengasihi. Gak ada disuruh kita bencilah saudara-saudaramu. Gak ada. Disuruh kita mengasihi. Makanya diturunkan 10 hukum. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapanmu. 2. Jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya. Jangan kau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Kan gitu. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah ibu bapamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzina. Terbalik. 9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke. 10. Bu Darni, jangan mengingini. Nah, itu. ya. Itulah hukum Sebagai orang Advent memang tidak ada keselamatan dari 10 hukum Taurat, ya kan? Bukan gara-gara melakukan itu kita selamat. Kita harus beriman kepada Yesus itu. Bu Darni Tritunggal kan? Yes, Tritunggal. Oke. Kalau Mesias itu gelar untuk Yesus ya? Atau bisa disebut Yesus itu sendiri, betul ya? Kristus. Oke. Ya, Yesus. Bu Darni udah yakin membaca semua Bible, Kejadian sampai Wahyu? Udah pernah? Udah ku baca tapi lupa. Kadang kan namanya otakku ini kan nggak IQ-nya di atas rata-rata. Oke. IQ itu rendah. Ya. Menurut Bu Darni, perkataan Paulus menyebut Yesus dengan jabatannya itu Kristus atau Mesias? Kristus dan Mesias. Di posisi kitab apa, nomor berapa disebut Yesus itu Mesias dan ada berapa? Ya, sebentar ya, aku ambil buku. Mesias. Ini dia. Di dalam mana ini? Mesias, orang Mesias ketika Herodes Matius. Saya katakan tadi Kisah para Rasul 18 ayat 5. Nih. Tulisan Paulus, Bunda, Ya, Bu Darni. Iya, ini kan kisah para Rasul Paulus. Kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus kan ada 13 tuh. Ada. Ya kan? 13, bukan kisah. Bukan kisah. Bukan kisah, bukan para Rasul Ibrani. ini tulisan Paulus. Kisah para Rasul ini tulisan Paulus. Sebagian Paulus, sebagian Lukas, Bu. Nah, isinya. Ya kan? Enggak, yang saya maksud apa nih? Yang saya maksud 13 surat Paulus itu dia menyebut Mesias dan Kristus enggak? Atau berapa kali dia menyebutkan Mesias di dalam tulisannya sendiri? Yang ada inisialnya aku Paulus begitu, itu tulisannya Paulus.
Iya. Jadi ada 13 kitab. Pasti hafal kan? Kan ada lagunya tuh kan. Contoh ini dulu ya, satu. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Oh, bukan. Kisah Para Rasul tulisan Lukas ya yang kita yakini. Oke, yang di tulisan Paulus sendiri. Ini tulisan Paulus, Kisah Para Rasul loh. Oke, pasal 1. Itu. Pasal 1 ayat 1 bagaimana bunyinya? Yang mulia Theophilus bukan? Iya, Yang tapi mengatakan tadi kan mengatakan Paulus itu siapa? Siapa pendapatnya Yesus? Kan seperti itu. Ini ayatnya contoh dia adalah Mesias. Bukan, maksud saya dalam kitab-kitab tulisan Paulus kan ada 13 kitab. Paulus menyebut Yesus gelarnya itu Kristus apa Mesias? Kristus dan Mesias. Di mana tulisan di kitab Paulus itu mengatakan Mesias. Mesias, Yohanes namanya Mesias. Di Yohanes juga Yohanes juga Yesus Mesias. Matius juga Yesus Mesias. Saya men-challenge kitab-kitab Paulus. Surat-surat Paulus saja. Ini hal tentang ilmiah ya. Bagaimana ilmu itu kalau kita memang pernah membaca semua. Dalam tulisan Paulus, kitab-kitab Paulus, surat-surat Paulus, dia menyebutkan Yesus itu kan Kristus. Ada nggak dia menyebutkan dia Mesias? Yesus itu Mesias. Dalam 13 kitab Paulus. Ini tadi Kisah Para Rasul 18 ayat 5. Bukan, khusus 13 kitab Paulus. Surat Paulus yang mengandalkan Galatia, Roma, Efesus, Kolose, Timotius, Tesalonika. Itu yang saya maksud. 13 surat-surat Paulus pun, Bu Darni, itu. Galatia ya. Galatia, Efesus itu enggak ada. Paulus itu lebih dominan dari 100%. Hanya 0,01% dia menyebutkan Mesias. Ada. Galatia 1 ayat 1. Oh, dia menyebut Kristus. Kalau yang Mesias di dalam Matius, Yohanes. Nah, berarti kan bukan di tulisan Paulus. Yang Saya jelas kasih di tahu. sini lucu kan Bang Dito ini. Paulus, Lukas, Matius, Yohanes mengatakan Yesus itu Kristus dan Mesias. Apalagi katanya? Yang tertulis di Bible LAI. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Satu. Itu Darni. Perkataan Paulus dalam tulisannya, dia menyebut Yesus itu Mesias. Ada apa tidak? Kisah Para Rasul loh. Ini kan tulisan Paulus, Kisah Para Rasul. Aku kasih tahu aja lah ya, biar nggak lama, biar nggak jadi teka-teki. Bu Darni baca di Roma tulisan Paulus ya? Ya, Roma. Pasal 9 nomor 5. Tapi yang dia katakan, hati-hati nanti jadi wanes ya. Enggak apa-apa. Ya, Hampir coba sama dibaca. itu sebenarnya. Dikit-dikitnya bedanya dengan Wanes. Hanya aku menolaknya kalau di Wanes, Allah Yahweh itu terbunuh. Yahweh itu yang disalib. Nah, itu yang aku gak terima. Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri kalau Iya, Wanes. Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri yang tersalib itu. Kalau itu Tritunggal, Oke, coba Yahweh sekarang itu Yesus ini firman Yahweh yang menjadi sekarang manusia, coba maka dibaca. bisa disentuh. Iya, coba sekarang dibaca. Roma 9 nomor 5. Roma 9 nomor 5. Iya. ya, Roma 9. Pilihan atas Israel. Roma 9 ayat 5. Ayat 5, ayat 4 sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat. Perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat 5.
mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Betul itu? Allah itu Bapa atau bukan? Iya, Allah itu Bapa. Di situ Mesias, ia adalah Mesias. Iya, Yesus itu kan Yesus itu kan Allah itu sendiri. Nah, Yang jadi turun mana ke situ? bumi, kemanusiaannya itu turun ke bumi. Tapi Yesus itu adalah Allah juga, makanya dia akan menghakimi yang turun, yang itu turun ke udah. bumi untuk menghakimi. Tritung dong. Benar kan gitu, bukan tritung dia. Udah jadi wanes, Gak Budarni. apa-apa, yang jelas Yesus itu yang turun untuk mengadili seluruh umat manusia. Loh, Kalau Yahweh bukan itu kan bukan tak begitu. kelihatan, Bang Dito. Bang Bukan Dito. begitu itu. Ini konsep teologi. Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Betul? Iya, cara kerjanya, cara Bapak kerjanya di itu- bumi. Entar dulu. Bapak itu disebut Theos bukan? Bapak itu disebut, iya, Tuhan. Theos ya. Dalam Iya. original teks Theos ya. Theos itu Bapak ya. 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Theos yaitu Bapa dari Yesus. Jadi kalau Theos itu Bapa, yang di Roma 9 nomor 5 tadi, Mesias itu Theos. Mesias siapa? Mesias itu Theos. Iya, Mesias itu Tuhan. Mesias itu Memang Bapa. Mesias itu, Yesus ini kan Allah itu. Yang turun datang sebagai manusia. Itu dia. Bapak bukan? Bapak atau bukan? Bapak dia Yesus ini, tapi datang sebagai daging. Nah, itu. Jadi Yesus Bapak. Yes, dia datang ke bumi sebagai Sudah sebagai bukan daging. Tritunggal dong. Sudah bukan Nggak Tritunggal apa-apa lah, dong. pokoknya yang aku Roh Kudus menjamah hatiku seperti itu. Oh, jadi Roh harus Kudus menjamah hatiku seperti itu. jadi harus dibaptis ini, baptis dalam nama Yesus saja. Tidak bisa Dalam nama dibaptis Yesus dengan boleh. Kalau di dalam nama Yesus itu sudah mencakup semua itu. Dalam Oke. nama Roh Kudus juga. Oke, Dalam nama sebentar. Bapa, Putra, Roh Kudus sama itu. Baik, itu sudah konsep oneness ya. Saya sapa dulu Bro Jul 777, ini Tritunggal sejati ini. Selamat malam Bro Jules. Bro Jul buka mute-nya. Nanti Bu Darmi nanti berantem sama Tritunggal. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Iya, Bro Jul ini Tritunggal apa oneness juga? Masih belajar dong, masih belajar. Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Masih Yesus belajar, itu Bang. Yesus Makanya itu saya, Bapa. ya, makanya saya tadi senang mendengarkan itu tadi, lagi mendengarkan Bunda Darni ya. Iya, makanya itu saya dengar dulu buat belajar gitu. Karena Iya, kan emang dulu untuk kan saat saya ini- emang saya lahir dari dulu Kristen. Iya. Untuk saat ini, dulu kan Bro Jul, saya kan emang lahir dari Kristen. Terus sempat Iya, mau iya. pindah. Bro Jul, sebentar. Dalam Saya kan emang keimanan, dulu lahir Kristen. aduh kenapa ya Sempat semua? pindah gitu. Gini, Bro Jul. Dalam keimanan kekristenan Bro Jul mengakui ketritunggalan atau tidak? Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Kristen secara umum emang ya mengakui ketritunggalan, mengakui. Oke, Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Kristen Yesus umum itu- ya. Kalau Bapa dengan Yesus, kalau di Sama atau dalam beda? Kristen secara umum memang beda, tapi memang bilang kan memang Bapa dan Yesus ini satu, tapi memang agak dibedakan. Nggak apa-apa, jangan takut sama Bu Darni. Ini Umum kita ya, secara umum kita ya. kita pakai kejujuran, kita pakai kejujuran. Kalau ya. salah tolong di itu ya Bunda Darni ya. Kalau ada yang salah tolong Iya itu dikoreksi Bu, saya. nggak apa-apa. Allahu Akbar. Tapi kami percaya Yesus kok. Iya. Tapi yang salah penting dikit. percaya Yesus ya. Tapi ya yang Allahu penting Akbar. kita sama-sama percaya Yesus kan yang akan datang kan. Asal jangan menolak Yesus Tuhan Yes. dan Juru Selamat. Allahu Itu yang Iya. paling Kalau aneh. itu saya akui. Iya. Kalau ketemu
kalau ketemu orang yang penikmat teologis, Anda berdua ini sudah nggak sepemahaman. Serius. Jadi orang yang pernah di kekristenan itu tahu mana Tritunggal, mana yang bukan Tritunggal. Dalam fakta sejarah, orang yang menganggap Yesus itu adalah sang pencipta atau disebut Bapa, itu alirannya adalah sebialisme. Dan itu dibidatkan. Sudah sejak awal mula kekristenan. Nah, Bu Darni sekarang mengamini itu. Di Advent nanti Bu Darni tadi menonjolkan 10 hukum Taurat. Boleh nggak menyebut nama Tuhannya sembarangan? Apalagi boleh. Yesus. Nggak boleh. Apalagi Yesus. Yesus Bapak bukan? Yesus itu firman Yahweh. Nah, tadi bilangnya Bapak. Iya, sebenarnya Yesus itu Bapa, tapi datang sebagai manusia dia. Nah itu. Sudah berubah lagi. Iya kan, Jul? Yesus itu Duh, firman aku kembalikan Yahweh dulu lagi yang lah. Aku datang kembalikan sebagai dulu manusia. lagi. Sabar, Yesus sabar. itu juga Yahweh, tapi Sabar. dia turun ke bumi sebagai manusia. Iya, muter kan langsung balik kanan. Oke, abangku, Bang Zuma, Gurunda, monitor. Itulah namanya Tritunggal. Yahweh menyatakan dirinya, ini ya, Yahweh menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Hakikatnya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu, hakikatnya keadaan sebenarnya yaitu Yahweh. Nah, itu Ibu, Bu Darni itu. Oh. Kenapa pada saat kita baca tadi Roma 9 nomor 5, Ibu Darni tidak sadar keyakinannya pindah sebagai sebialis. Mesias itu adalah Bapa itu sendiri. Tuh kan? Mereka Agak aneh kan? keturunan bapak-bapak Agak aneh kan? yang menurunkan Mesias Nah, dalam keadaannya sebagai manusia. Iya dong. Ia Iya, adalah- Yesus itu adalah Yahweh tapi turun sebagai manusia. Ah, itu dia. Jadi, Dalam keadaannya Yesus- sebagai manusia yang ada Jadi- di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Memang betul. Yesus Bapa itu Yesus sendiri. adalah Allah. Bapa. Yesus itu Bapa. Iya, Yesus adalah Bapa, tapi datang ke bumi sebagai manusia. Bukan Udah. Bapa itu yang turun ke bumi. Nah itu. Di situ Mesias, salah Wanes. Mesias ia adalah Mesias, yes. Yesus. Bapa. Ya, Ya sudah. kan datang dia ke bumi. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya, Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah penyesat antikristus. Memang kan datang Yesus sebagai manusia. Kalau dia Yahweh itu yang turun ke bumi, enggak mungkinlah Yahweh bisa disentuh. Kan sudah dikatakan, Yahweh itu tak Manusia. terhampiri, Yahweh itu tak kelihatan. Kan begitu. Manusia Makanya datang Mesias sebagai itu, manusia. Nah, itu manusia Mesias itu ia adalah dia adalah Yahweh. Bapa. Bapa itu dia. Jadi manusia Turun ke itu bumi sebagai manusia. Manusia itu Maha Pencipta. Iya. Sudah. Sebialis itu. Kok buktinya sekarang nyatanya Yesus sekarang berada di mana? Kan di surga. Dia kembali ke tahtanya sudah sekarang. Pindah-pindah Iya kan, nih Bunda. Bang Dito? Bang Bunda. Kan sekarang Yesus berada di surga, kembali ke tahtanya dia. Dan akan turun Sebenarnya kembali bukan surga, untuk Bunda. mengadili seluruh umat manusia. Bukan di surga, tapi di langit. Oh, itu kan kalian. Kalau kami mengatakan Yesus sekarang berada di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Mana ada 2 penguasa di surga? Bu Dani pintar sedikit lah, mulai belajar Karena bahasa. pintar lah itu. Karena pintar lah makanya ngomongnya kayak gitu, cerdas. Kalau dengar, nanti tanyain lagi nih Pak Kang Dito juga bisa jawab. malam. Siapa tanyain aja. Saya baca ayat boleh ya? Permisi. Ya, nomor berapa Bang? Nomor berapa? Ya, oke begini. Gimana Bang? Mau baca Pada apa Bang? mulanya adalah firman. Begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya lompat ke Filipi 2 ayat 7, sebaliknya ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dan tampak seperti manusia.
Oke. Ya kami yang itu. Itu di mana tadi? Oh iya. Di mana tadi? Kolose ya? Apa Filipi? Oh, Filipi 2. Berapa tadi, Bang Jul? Filipi 2 nomor 9 dia bilang. Iya. Coba baca yang Kolose 2 nomor 9-nya. Biar sekalian lah jadi Yohanes berdua. Yohanes mengatakan Yahweh dibunuh. Aku itu nggak kuterima itu, nggak kutolak. Ya makanya. Mana mungkin Yahweh bisa disentuh manusia? Oke, itu Kolose. jiwa namanya. Oke, Kolose 2 nomor 9. Abang ini tadi kan kutip Filipi. Bang Zuma lagi persiapan ya teman-teman ya. Mungkin sambil istirahat 1 jam lagi. Kalau beliau sudah ready, mic-nya di open. Please izin turun dulu ya, soalnya ini lagi. Agak berat ya. Mau takut jadi Yohanes ya. Oke, Kolose 2 nomor 9. Ya, udah aku baca ya. Kolose, mananya? Tadi udah Kolose. Lari. Kolose, Korintus. Kolose, ini salah. 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kolose, Filipini. Mana dia? Oh, Kolose 2 ayat 9. Kepenuhan hidup dalam Kristus ayat 9, ayat 8 dulu ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iyalah, di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah itu. Jadi jasmaninya Yesus itu Bapaknya? Jasmaninya itu ya sebagai manusia. Nggak ada sebagai, itu seluruh kepenuhan. Iya. Iya, di dalam diri Yesus itu berdiam diri Elohim itu gitu. Ya, berarti Yesus itu Elohim. Ya, memang Yesus Elohim, tapi kan datang ke bumi sebagai manusia. Oh, balik lagi ke sana. Itu ini mengabarkan, ini mengatakan, mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Yesus itu adalah Yahweh, tapi dia turun ke bumi sebagai manusia, maka bisa dia dipegang. Itu dasaran yang tadi itulah menjadikan orang-orang Yohanes itu meyakini yang mati adalah Bapa. Aku di situ nolak karena kurasa Roh Kudusnya belum sepenuhnya bersama mereka, belum seperti otakku ini pemikirannya. Ya, coba direnungin aja. Seluruh jasmania, kepenuhan. Sebab dalam dialah, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania. Secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Nah, jadi manusia itu? Manusia itu di dalam diri Yesus itu berdiam diri kemanusiaan Yahweh itu gitu. Di dalam manusianya. Iya, kan ada juga ayat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dan gambar Yahweh. Itu. Namanya jasmani itu yang disebut dengan kebapaan itu rohnya atau jasmaninya? Jasmani. Ini kan dikatakan daging apa roh? Daging apa roh? Sebab daging apa roh? Berdiam secara jasmania. Daging jasmani, apa roh? Daging. Dagingnya Bapak berarti. Jedor. Selamat datang di Yohanes. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya kalau aku di sini memikirkan bahwasanya Yesus itu memang Yahweh, tapi turun ke bumi, datang sebagai manusia. Maka ada juga ayat pendukung. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat. Kan katanya 1 Yohanes 1 daging ayat 7. manusianya, dagingnya tadi daging daging Iya, bukan Yahweh. babi, Bapak. Yahweh. Oke, ya udah. Itu pemahaman Yohanes. Iya, tapi kan Yohanes tidak mengimani bahwasanya seluruh kepenuhan itu di Justru dalam dalil kemanusiaan, di dalam manusia turun ke bumi. Justru menjadi karena manusia. itu. Kan katanya.
Justru karena itu mereka beriman oneness itu. Nggak ada lagi Apalah. Tritunggal. Nggak masalah itu. Kalau menurutku juga nggak masalah. Hanya yang salah, mereka itu aku nggak terima Yahweh itu bisa disentuh. Tak Nah, pernah ada buktinya satupun manusia yang bisa daging- menyentuh. Daging Ya. tadi itu, daging Iya, tadi itu tapi kan, daging. Daging tadi itu tapi daging kan- siapa? Iya, tapi pikiran otak mereka itu belum sampai seperti yang kupikirkan tadi. Gitu. Tapi dagingnya daging bah. Dagingnya itu daging Bapak itu, tapi sebagai manusia turun ke bumi. Gitu. Daging bapak itu dipegang bisa dipegang nggak Yahweh daging itu, bapak? Yahweh itu menjadi manusia. Firman Yahweh itu turun ke bumi menjadi sepenuhnya manusia. Itu dia kan? Kok Oke susah? lah, aku balikin ke host. Ini kasihan udah muter-muter udah jadi oneness sih udah nih. Udah 2 dalil ya, Mate Mija udah jadi oneness. Sebenarnya nggak bisa harus ribut. Hanya Iya. kadang orang Sibili kadang suka ajaran setan, ajaran pagan. Iya. Nggak boleh seperti Karena- itu. Namanya mau belajar. Iya, Ya karena kalau memang dia lebih begitu. hebat ya dia carinya orang semua kan gitu. Ya. Ini enggak. Tapi aku tak percaya sesuai dalil ada ayat banyak di dalam Alkitab. Yahweh itu tidak bisa tersentuh. Yahweh itu tidak bisa terhampiri. Siapa menghampiri Yahweh itu binasa. Ada dalilnya itu. Makanya Elohim itu, Yahweh itu, sewaktu Daging. bertemu dengan Musa, mana langsung dia datang kepada Musa, tapi melalui api. Nah, berarti dagingnya daging bah. Dagingnya ya daging manusia lah di bumi. Loh, tadi secara Iya, itu kepenuhan. daging Yahweh tapi menjadi manusia kan gitu. Kolose 2:9 diputar lagi. Nah itu dia. Seluruh Itulah dulu. jasmania kepenuhan. Iya. Sebab dalam dialah berdiam Nggak secara bisa jasmania. tidur Mi nanti. Seluruh kepenuhan kealahan. Enggak, aduh udah lama aku tahu ayat ini. Bukan sekarang aja tahu aku ini. Udah tahunya aku ayat ini. Ininya yang diandalkan teman-teman Wanes. Iya, memang. Iya. Jadi dagingnya daging bah. Iya, dagingnya itu daging Yahweh, tapi datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia ke bumi. Makanya ada ayat juga. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Mana mau orang Sibili dengan ayat itu? Ya, Alergi sama- mereka ayat itu. Iya, sama saya aja. Udah bunyi mesinku, kumatikan dulu. Iya. Kalau sama saya aja mengarah ke teologis. Itu aja. Jadi dibedakan mana Tritunggal, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Tempatnya di mana? Di KFC. Allahu Akbar. Itu ya teman-teman ya, nikmatnya diskusi lintas agama, berbagai macam karakter, berbagai macam pemikir atau narasumber, tapi semuanya itu untuk membuat kita sadar bagaimana di kekristenan sendiri yang mereka sudah menjadi pakar katanya teologis, tapi yang Tritunggal rata-rata tidak tahu. Kalau dikatakan anak itu bukan bapak, justru keimanannya mengarahkan ke anak itu bapak itu sendiri. Ini hikmat dalam kita belajar tentang teologis. Apakah perlu? Perlu hanya untuk berargumentasi. Bahwa kita menguasai sesuatu data, sesuatu keilmuan, menganalisis. Teologis itu apa? Pengonsepan Tuhan. Tuhan yang dikonsep ternyata Paulus juga yang membuatnya berbenturan. Satu-satunya Berarti kalau dalil- kayak gitu Bang Dito, si Margareta benar bahwa Maria itu menyusui Bapak. Dalam hal ini Margareta benar berarti. Udani yang salah. Mate Mija. Nggak apa-apa ya, Maria menyusui Yesus. Apa salahnya? Kan datang sebagai Bukan. manusia. Kata Margareta bukan Maria menyusui Yesus, Maria menyusui Bapak. Nah, kalau aku di situ enggak. Nah, itu bedanya. Maria menyusui kemanusiaan. Tapi Yahweh manusianya, itu, gitu. tapi manusianya Bapak. Allahu Bapak itu kan Akbar. Yahweh. Hanya sebutannya Bapak itu kan. Kan Karena manusianya- kami menyebutkan manusianya- Bapak itu lebih Udah dekat nih, kepada kan Bapak manusianya itu. Yesus itu kepenuhan kebapaan.
manusianya Yesus kepenuhan kebapaan. Ya samanya itu. Kepenuhan kebapaan, kepenuhan ke Yahweh itu. Iya, berarti ya iya sama. Kepenuhan di dalam diri Yesus. Yahweh itu. Kali ini Itu Margaret. kan. Nama itulah makanya Iya. Trinitas. Berarti begini, kalau di Oneness, Yahweh itu bisa menjadi 3 kan, seperti itu kan. Dia bisa menjadi Bapa, dia juga menjadi Yesus, dia juga menjadi Roh Kudus. Kan begitu kan? Sudah bukan Tritunggal lagi tuh. Oneness, Pak. Oneness. Kalau Oneness, ketiganya adalah Yesus. Ketiga ini Bapa, Putra, Bapa Bapa Yesus, Yesus. Roh Kudus, Iya. Yahweh. Turun ke bumi, Yahweh itu. Kan gitu. Bukan. Oneness itu, Yesus itu ya Bapa atau Yahweh, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Dalilnya ada semua. Tapi kan ketiganya ini kan Yahweh kan? Itu menurut mereka. Ketiganya Yesus, makanya Jesus only. Kalau Jadi disatukannya lah itu menjadi Yesus lah itu semuanya. Gitu. Iya, sehingga yang mimik cucu tadi Bapa, yang mimik cucu tadi bisa jadi Roh Kudus. Begitu semuanya Yesus. Wah, banyak belajar ini harusnya sama saya ini. Jadi mau pilih yang mana? Link yang seperti yang ku ungkapkan tadi. Pilih yang sama. Siapa ini? Matius Mikana, selamat malam. Muslim bukan kok namanya begitu. Assalamualaikum. Jangan dijawab lah. Waalaikum. Abang Muslim apa Kristen, Bang? Bang, Kristen apa Muslim? Di privat pula. Eh, Margareta kenapa lagi di opname itu atau diimpus? Nggak ngomong dari tadi Margareta. Dia nggak bisa. Ketiduran Dia nggak bisa kali. turun. Dia nggak bisa turun. Oh, nggak tahu, kesian ya. Dari tadi dia Bun. Beneran aja itu. Dipermalukan tuh. Nggak bisa kabur. Sebenarnya kalau mau naik sebenarnya memang harus full data memang. Tapi awak pak jago-jago naik. Berat ya. Bukan, Berat. kalian memang kan udah memang ahli-ahli, ibaratnya ahli menyesatkan Alkitab. Bunda Darni, Bun, saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Nanti pelan-pelan aja kan, waktu masih panjang. Ini masih Saya- satu. Tanya lagi Bu, aku pun kepingin ditanya. Ya nggak apa-apa lah. Supaya Ini pinter aku. saya nanti kalau saya udah benar-benar standby. Tadi ngomongnya bukan kepingin ditanya, kepingin dilamar. Gimana Bu Darni? Udah tua, janganlah cerita lamar lagi. Sama aku, mau Bu Darmi sama aku. Janganlah Bunda, nanti kita berantem, nggak mau. Bang Dito yang enak lembut dia. Sadar supaya kau Coba gue yang nanya Bu Darni. Bu Darni, kan waktu Yesus disalib itu, menurut film dan gambar kan nggak pakai baju tuh ya Bu Darni ya? Adalah apanya dibuat Benar di nggak Bu dalam Darni? baju enggak, di badan enggak, tapi di bawah kan di Iya ya, cuman nggak pakai baju kan gitu ya? sutra ya. Nah setelah diturunkan, itu dikubur pakai baju atau tidak? Nah, Dibungkus di kain itu kan, kafan. Kafan. Itu kan kain kafan, Kan dibungkus. dibungkus. Setelah bangkit 3 hari Setelah itu bangkit? masih pakai, udah ganti baju atau masih itu? Bangkit kan dilihat si Maria kan di situ tinggal pakaiannya itu. Lalu dia berpakaian sutra, namanya juga dia penguasa. Masa nggak bisa punya baju? Pertanyaannya adalah, setelah itu aja nggak bisa. pertanyaannya gini Bu Darni, pertanyaannya siapa yang nganterin baju ganti di dalam kubur? Masa kita nggak yakin sama yang maha kuasa? Baju sepele kayak gitu nggak bisa dia dapat dari mana? Puk, datang baju. Itu bukan pertanyaan, Bapak. Udah datang ya. Margaret. Ayo bantu aku Margaret. Kita habisi orang ini Margaret. Ya, Ayo. selamat malam Ibu, salam kenal. Ya bentar Margaret, bentar biar tertib ya.
Margaret, yang Maria itu menyusui siapa? Bapak apa Yesus? Gimana saudaraku? Maria itu menyusui Bapak apa Yesus? Tidak ada tertulis di Alkitab. Oh, nggak ada Bu Darni. Itu dikhususkan untuk wanita, untuk perempuan. Oh, ya udah Untuk Bunda semua Rahma kalau gitu. kaum Hawa di dunia ini, kecuali yang tidak pernah melahirkan, tidak pernah menikah. Ya jawablah, di sini ada 2 bunda. Dulu ya. 3 sama Bunda nih. Bu Ya, Margareta, selamat tadi Anda malam. mengatakan pertanyaan gue salah ya? Gimana? Ya, kan dikubur pakai kain kafan, kenapa bangkit ganti baju dia? Siapa yang gantiin bajunya gitu loh? Tidak ada tertulis di Alkitab ganti baju. Terus yang nganterin baju siapa? Tidak ada juga tertulis siapa Tidak ada ngantarkan juga baju, siapa ganti baju, tidak ada tertulis saudaraku. Kita tidak boleh menambah-nambah Alkitab. Cuman di Quran bisa ditambah-tambahi hadis. Gak apa-apa. Alkitab sudah Terus- sempurna saudara. Terus yang bangkit dari kubur itu Tuhan atau bukan? Gimana Bapak? Yang bangkit dari kubur Tuhan atau bukan? Tentu Tuhan. Tuhan Wah. kita semua, semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan pernah dikubur? Bukan dikubur, Diapain? dimasukkan ke dalam goa. Oh, goa itu bukan kubur ya? Bukan, kubur itu di... Keluar dari goa dilantik jadi Tuhan. Bukan, kalau kubur itu beda. Jadi keluar dari goa. Tapi kalau bukan? di Israel sana dikatakan goa itu kubur. Jadi diputuskan nih keluar dari goa apa keluar dari kubur? Bangkit dari kubur memang, tapi sebutan untuk di Israel sana kubur. Kalau sekarang menurut Ibu Margaret kubur apa goa? Kalau kita di sini ya kita taunya kuburan ya. Malah ketahuan dia. Kalau di Malah agama ketawa Islam dia. taunya kuburan ya. Bingung dia. Jadi kubur Bukan ya. bingung, bukan bingung. Saudara yang bingung. Jadi Ya udah nggak apa-apa, aku yang bingung makanya aku yang nanya. keluar dari goa. Ya keluar dari goa. Cuman bagi bangsa kita Muslim mengatakan kubur. Terus yang sebenarnya goa apa kubur? Sama aja sih. Jadi kalau ada mengatakan keluar dari kubur nggak salah ya? Sama aja, goa dan kubur itu sama. Oke. Terus yang dicuri orang siapa itu? Itu seperti Bapak menganggap Tuhan Yesus dicuri. Ternyata bangkit. Benar bangkit. Alkitab menyatakan kebenaran Tuhan Yesus bangkit. Cuman Bapak beranggapan Tuhan Yesus dicuri orang. Kan bukan saya yang ada di situ. Ada orang yang beranggapan begitu, bukan saya. Iya. Iya, Siapa bapak-bapak itu? di sini berapa mata di sini menganggap berita ini tidak masuk akal ya. Berita Nggak kebangkitan Tuhan nggak Yesus. semua bapak-bapak yang nonton. Aduh, Bapak jangan Ibu, lebarin. Bapak Ibu, anak-anak gadis, Nah, gitu. anak kecil. Iya. Berita ini kan, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini memang tidak masuk ya. akal. Tidak Oke. masuk akal bagi manusia biasa. Udah cukup, bagi udah manusia melebar biasa kan, ya. lu bilang apa? Di garis bawahi, Bapak manusia biasanya ya. Di mana jiwanya? Margareta yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Dia sudah Tuhan sebelum dunia ini ada. Berarti Tuhan disalib. Iya, untuk menebus manusia berdosa. Berarti Tuhan mati. Gimana? Berarti Tuhan mati. Dalam kemanusiaannya. Manusia itu manusia Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti manusia Tuhan mati. Iya, mati di kayu salib. Ya, siapa yang bunuh dia? Dia tidak dibunuh, menyerahkan nyawanya, menyerahkan roh keilahiannya Diserahkan kepada siapa? kepada roh keilahiannya di surga. Diserahkan kepada siapa?
kepada rohnya sendiri. Oh, roh menyerahkan roh, roh yang menerima roh, serti roh, serah terima roh gitu ya, serti roh gitu ya. Roh Bapa ada di mana-mana. Jadi Di samping saudara juga ada roh Bapa. ya, jadi menurut Ibu Margaret, Yesus itu tidak dibunuh, begitu ya. Tidak, Yesus tidak dibunuh. Terus yang ngikat dia, yang tombak lampunya siapa itu? Cuman disiksa, Tuhan Yesus disiksa, tapi tidak melawan. Siapa yang nyiksa dia? Bangsa Romawi. Kenapa dia? Bapak yang bicara ini yang menyiksa Yesus. Oh, saya yang nyiksa, Masya Allah, saya yang nyiksa. Karena Bapak ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Kenapa Tidak masuk disiksa? akal bagi manusia biasa. Bapak ini manusia biasa, Iya. jadi wajar tidak masuk akalnya. Ibu Margareta, kenapa dia disiksa? Apa salahnya? Untuk menebus dosa kutuk kematian Adam dan Hawa serta keturunannya, Oh, jadi- anak cucu Adam dan Hawa seperti Bapak Oh, ini. jadi untuk menebus dosa dia harus disiksa gitu ya? Gimana? Jadi untuk menebus dosa harus dia disiksa gitu. Sudah dinubuatkan karena cinta kasih Yesus kepada Bapa yang lagi bicara ini. Itu yang nyiksa dia itu yang nyiksa dia itu kurang ajar apa gimana itu? Kok Bapak bisa yang lagi nyiksa bicara orang? ini yang nyiksa Yesus. Oh, saya ini dituduh nyiksa. Saya kan belum ada waktu itu. Gimana Iya. sih nuduh saya? Semua manusia biasa yang nyiksa Yesus ini. Saya kan belum hidup waktu itu. Kenapa saya dituduh? Ya, Bapak ini terbuat dari apa? Ciptaan kan? Siapa yang ciptakan yang nyiksa Yesus? Yang menyiksa Yesus? Mm-mm. Ya Bapak, semua yang penonton di sini menyiksa Yesus. Iya, siapa yang menciptakan yang menyiksa Yesus? Yang menciptakan Yesus? Kan Yesus ya, ada yang menyiksa Yesus ini. Siapa yang menciptakan yang menyiksa Yesus? Tuhan Yesus. Oh, jadi ciptaan membunuh penciptanya. Bukan. Gimana? Ciptaan Ceritanya sejak manusia Adam dan Hawa memakan buah larangan. mana lebih duluan ada sih, Maria atau Yesus? Gimana? Mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria ya? Tidak ada ditulis perbandingannya. Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Berarti anak yang menciptain ibunya. Tidak ada ditulis anak ANAK menciptakan ibunya. Tidak ada tertulis di Alkitab. Anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria. Ya. Bunda Maria. Maria ini banyak. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus juga sebelum Tuhan Yesus ke dunia. Oh, berarti belum menjadi anak waktu itu baru mencipta. Iya, belum turun ke bumi. Belum turun ke bumi. Jadi calon anaknya Maria yang menciptakan Bunda Maria gitu ya, calon anak gitu ya. Tidak ada ditulis calon anak. Pertanyaan itu nggak bisa bertanya seperti itu. Itu pertanyaan manusia biasa. Oh, pertanyaannya manusia biasa gitu ya. Iya, kalau Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Waktu Yesus kecil itu dia udah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan gak sih? Waktu masih kecil gitu. Waktu Yesus kecil tidak ada tertulis. Waktu Yesus kecil tidak ada tertulis. Ada. Sudah. Lukas itu Ada ayat 11. Sebelum lahir pun udah Tuhan Yesus. 8 hari dia disunat. Ada tertulis. 12 tahun dia ke sinagog kan. So tahu lo Margaret. Tuhan Yesus Tuhan dari dikandung Maria.
Firman. Jangan dulu, entar dulu. Boleh aku bantah tadi dia bilang Yesus tidak dikubur nih. Baru Jangan Bang dibantah Fadil- Bunda. Sebentar biarin bunda, aja. sebentar bunda. Lanjut. Sebentar bunda. Jangan dibantah mah, dia mah nggak ngerti Bible. Enggak, pertanyaan Bapak itu tidak ada tertulis. Bukan Yesus. Ya Yesus udah, dari nggak kecil apa-apa bukan ya, nggak ada Tuhan. tertulis, nggak apa-apa ya. Itu Yesus waktu di dunia ini kerjaannya apa sih? Mata untuk kehidupan sehari-hari gitu. Mata pencariannya apa? Kayu, tukang kayu. Benar Bantu aman. bapaknya Yusuf, tukang kayu. Oh, Ya itu pintar budan. apa kerjanya Bu Margareta? Ah, Apa kerjanya Yesus waktu di bumi? ini pertanyaan ini gunanya untuk apa? Pengen tahu aja. Sebetulnya situ sudah tahu kan Bapak ini? Enggak, belum tahu. Pengen nanya. Masa iya nanti fitnah Kagak. sebagai Aduh, tukang aduh. kayu. Oh, tukang kayu. Nah, emang kenapa? Bapak mau bantu? Ya kalau saya ada di sana ya saya bisa berbisnis sama dia. Kursi. Oh, Mau pesan kursi, meja makan. Pernah nggak kira-kira dia salah ukur? Salah Gimana? ukur gitu. Pernah nggak, kan namanya tukang? Pernah nggak salah dalam nukang gitu, salah ukur misalnya, salah bikin? Yesus itu bukan manusia biasa. Jadi nggak bisa dimain-mainkan. Waktu dia menjadi tukang Pertanyaan kayu, Bapak ini nggak beres. lo kok pertanyaan saya disalahin sih? Iya, nggak boleh bertanya sembarangan. Waktu dia menjadi tukang kayu, terus apakah Yesus itu Tuhan juga waktu dia tukang kayu? Mau Yesus bagaimana? Yesus tetap Tuhan dari dikandung oleh Bunda Maria. Sampai Oh, jadi- naik ke surga, Yesus itu tetap Tuhan. Terus Bapa. terus Tuhannya Maria siapa? Gimana? Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Iya. Tuhan Yesus. Bunda Maria kan sudah diangkat ke surga sama Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria Tuhannya adalah Yesus. Saat kebangkitan Tuhan Yesus, orang mati dibangkitkan juga. Jadi Bunda Maria itu Tuhannya adalah siapa? Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria dong. Bunda Maria itu cuman wanita pilihan Tuhan Yesus. Bukan bunda-bunda biasa. Bunda Maria itu. Jasa penitipan rahim. Bukan, tidak ada tertulis jasa penitipan Jangan ditambahin kan, ada rahim. tertulis. Tidak ada tertulis. Sampai mati pun cari-carinya di Alkitab tidak ada tertulis jasa penitipan rahim. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu ya. Tidak ada tertulis Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Itu Anaknya asumsi, itu framing. Anaknya Maria namanya siapa? Gimana? Anaknya Maria namanya siapa? Maria yang mana ini? Bunda Maria. Banyak Bunda Maria. Bunda Maria. Nah, Bunda Maria yang naik ke surga. Iya, anaknya namanya siapa? Kalau setelah di surga nggak ada anak bapak seperti bapak ini. Kalau bapak udah meninggoy, Dulu, bapak nggak waktu akan di bumi. ada istrinya lagi, nggak ada kawin mawin, nggak ada bapak, nggak ada anak lagi. Waktu di bumi, dulu kan waktu di bumi. Oh, waktu Yesus menjelma jadi manusia. Iya, siapa nama anaknya itu? Apa? Siapa nama anaknya Bunda Maria di bumi? Tuhan Yesus. Siapa Tuhannya Maria waktu itu? Roh keilahian Tuhan Yesus yang di surga. Ya kan sama-sama dia di bumi. Kan Tuhan Yesus punya roh keilahian, bukan seperti Bapak, manusia biasa. Nih, saya kasih contoh ya. Ini Bunda Maria nih melahirkan. Dia gendong tuh anaknya namanya Yesus. Nah, waktu Bunda Maria menyusui anaknya yang namanya Yesus, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus ada ayatnya. Yesus itu sendiri. Lukas Roh 1, Yesus. Lukas Roh 1 keilahian ayat Yesus. 31 Oh sampai iya, 38. artinya Ada dalilnya. anaknya Bunda Maria adalah bayi itu yang dirawat Maria, betul? Betul, sesuai dalil. Ya. Lukas 1
ayat Jadi 31 sampai jadi 38. Bunda Ya, Maria. terus masalahnya bagi Bapak ini, Bapak kan manusia biasa. Masalahnya apa bagi Bapak? Enggak ada Jadi masalah. bolak-balik, diputar-putar, putar-putar. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Aman. Enggak ada masalah. Iya. Bapak ini domba yang hilang ini, domba yang hilang, nabi palsu. Udah ketemu di Garut kemarin. Udah ketemu dombanya. Ular tua Bapak ini. Udah Makanya kita ketemu izin dombanya di dia. Garut. Oke, izin, Ya udahlah. izin saya kasih data, izin. Besarin host, besarin dulu. Loh, kalau Bunda Rama pakai data nggak nyambung nanti, lihat aja. Tadi kan dia menipu bahwa Yesus itu tidak dikubur nih. Yesus dikuburkan, dari kubur ya. Kau bilang enggak, mau nipu ya, jangan nipu lah. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Jadi kubur itu digali supaya itu mayat Tuhanmu dimasukkan tuh digali. Oh, itu sosok nolak dikuburkan. Betul itu. Dikuburkan. Berarti digali. Bunda Rama, Yesus mati kan? Kalian imani sekarang kan? Ini Jangan faktanya. bilang lagi nggak Kau mati diam Yesus dulu. ya. Nanti kau sama Jangan saya bilang lagi mencret. nggak mati Diam. Yesus. Saya sama si Margaret itu dulu. dia. Diam, Ayo. Kalian diam. kan penyesat Bu kalian. Darni jangan berantem. Kau mau Jangan. sama saya? Iya, Sama Bu, saya. Yesus dikubur, Dasar tapi kau. Biar nggak ribut. kuburnya namanya nanti. goa. Kau tadi bilang tidak Biar dikubur Bunda Rama Yesus. sama Ini Rama berarti Karate, kau benar, bohong ya. Ini Biarin dia. digali. Maksudnya Kalau digali tidak itu dikubur di itu dalam digali. tanah Dimasukkan. seperti kita muslim. Kalau ini digali di apa? Dikubur Yang di digali itu goa, apa? Bu, Kau dikubur di pikir itu- goa. Kau pikir yang digali itu piring? Lukas berapa Apa yang itu? digali? Tanah yang digali. Lukas berapa biar kebuka ya? Aduh, makanya kau jangan terlalu besar congormu. Kau belum tahu isi Bibelmu, jangan besar congor. Pelan-pelan congormu ya. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, digali nih, dibaringkan dalam kubur yang sudah digali. Yang digali Itu ayat palsu di itu, dalam ayat palsu. bukit. Lukas berapa itu? Ayat palsu itu. Dasar kafir. Lukas berapa? Ini kafir Yesus. Berapa itu? Yesus dikubur. Ya, cari tahu lah kau. Markus 15 ayat 42. Botol kali kau jadi manusia. Nih. Kukira kau pinter, ternyata kau mulutmu lebar Jadi kali. masalahnya sama ibu ini apa ya? Mau ngikut Yesus atau gimana? Masalahnya kau penipu. Atau mau Masalahnya jadi kau penghujat? penipu. Mau Kau penghujat? pembohong. Kau penipu. Kau pembohong. Saya Kau ikutan penipu. deh sekarang. Udah, kau penipu. Jangan nipu-nipu sini, kita tahu Bibelmu. Jangan berantem ah. Sancai, Mana ada Markus Kan betul Yesus mati kan? Kan Yesus mati betul kan? Selama ini kan kalian bilang Yesus nggak mati. Udah Rama udah cukup, kasihan ya. Yesus mati loh. Yesus mati. Sekarang udah percaya kan? adalah Bunda Rama, gayanya aja. Bunda Mila, Ikuti gayanya. Bang Handi, Sebentar. Bang Dito, Yesus mati kan? Yesus Tadi memang kalian bilang mati Yesus dan tak mati. dikuburkan, tapi namanya di sana goa, Ya, bukan ketangkap kubur basah kayak- kalian kan? kayak orang Ketangkap muslim basah ini. kalian. Tidak Iya. ada. Nah, itu. Makanya jangan bersaksi dusta. Satu-satu jadi rame deh. Dengar dulu. Kubur Kalau Tuhan Yesus bukan mati, kubur kayak dengar ya. kayak ibu ini. Dengar dulu, dengar. Oke, Margaret, dengar. Kalau Tuhan mati, berarti akalmu ikut mati. Itu aja sudah. Apa akal mati? Oke ya? Kan Kalau sudah Tuhan tercatat. mati, berarti Tuhan akalmu mati yang sebagai mati. dagingnya yang mati. Ya, Bukan Tuhannya. makanya kalau Tuhan yang mati. itu Udahlah, akalmu yang mati lah. Jadi menurut Bu Darni sama Bu Margareta, yang mati itu bukan Tuhan. Artinya Yesus waktu disalib belum jadi Tuhan dia, karena bukan Tuhan yang mati gitu ya.
Yesus memang sudah Tuhan dari sononya. Berarti Sebelum lahir pun dia sudah Tuhan. Berarti yang mati. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha terus kuasa kalau- dan yang akan datang. benar Kata nih. Yesus. Giliran kenapa waktu disalib dia bukan Tuhan? Tetap Tuhan dia, gelarnya kan Tuhan. Tuhan itu berarti- kan bisa mati. Berarti Tuhan saudara. mati. Berarti Tuhan yang disalib mati gitu ya. Bukan Tuhannya yang mati, tapi kemanusiaan dagingnya itu yang mati. Pertanyaan Bapak ini apa? Enggak bisa Kenapa sih pertanyaan gue diomelin? Margareta, bisa diam dulu nggak Ayo, kalau kita- lagi kita diskusi habisi Bang orang Andi ini, sama ini diam dulu Ayo Margareta ya. Margareta, Kan berjuang gini kita. lah ya. Kan gini bunda aku semua nih yang tercantik di Republik ini gini. Kan ada orang tuh disalib namanya Yesus. Nah, ini yang disalib tentara Romawi ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Iya. Oke, Tuhan. Berarti yang Tapi- disalib Tuhan, yang mati. Ada tapinya loh. Ah, Kan tapinya ada apa? penjelasannya. Apa tuh tapinya? Gelarnya Tuhan itu kan nggak boleh mati. Tapi yang mati itu yang datang sebagai manusia di bumi. Nah itu dia. Saya Dia nggak- tetap Tuhan. Saya nggak mengatakan gelarnya yang mati. Ya kami itu Oknumnya. jawaban kami. Oknum. Supaya jangan kalian tipu-tipu Ya. kami. Oknum Yesus ini yang disalib ini, oknum ini yang disalib, Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan kan? Yes. Oke, Tuhan. Gelarnya Tuhan. Ya, yang disalib itu kan jasmani dan rohani yang disalib, betul? Iya, gelarnya Oke. itu kan Tuhan. Gelar Oke. Yesus kan Tuhan. Jasmani dan rohani Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya tetap Tuhan. Seluruhnya itu Tuhan. Jadi jasmaninya Tuhan, rohaninya juga Tuhan, betul? Iya. Nah, yang disalib adalah Tuhan. Yang disalib, Betul? iya Tuhan. Iya Tuhan. betul, Kemanusiaan Yesus yang yang mati disalibkan. kemanusiaannya. Nah itu gelarnya itu Oke, nggak nggak mati. apa-apa, ikutin. Waktu kemanusiaannya mati, ketuhanannya kemana? Ketuhannya keluar dong Di surga, dari di surga, jasad. roh Keluar roh dari jasad. Keluar dulu. Mana bisa mati Tuhan itu? Oke, berarti jadi mayat nih ya. Yang mati jasadnya, jasad Iya. Yesus. Jadi ketuhanannya keluar, tinggal jasadnya. Pertanyaannya, jasadnya Yesus yang jadi mayat ini Tuhan atau bukan? Manusia, kemanusiaannya. Cepat banget nyamber jadi Margaret ini. Ya berarti kalau kayak gitu dosa waris kalian ditebus oleh manusia. Karena yang mati itu manusia. Tapi bukan manusia biasa, seperti bapak-bapak ini. Pindah topik. Bukan manusia Pertanyaannya, mayatnya Yesus ini kan ada mayat nih. Pertanyaannya, ini mayat ini Tuhan atau bukan ini mayat? Gelarnya Tuhan, mayat itu Gelarnya dagingnya. Tuhan. Betul. Oke, Jasad berarti Tuhan. Berarti mayat ini Jasad adalah Tuhan. Tuhan. Hah? Jadi mayatnya Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi Iya, kan gelarnya. tidak Gelarnya mayat membusuk, itu kan tidak Tuhan. membusuk. Gelarnya mayat itu. Iya, tapi Berarti- tidak membusuk ya, Iya. tidak membusuk ya. Iya, Seperti jasad berarti bapak-bapak ini ya tidak udah membusuk. cukup. Berarti Tuhan Anda pernah jadi mayat, betul? Tidak pernah, Mayat, tidak pernah. membusuk. Saya ulang Bangkit, kembali. bangkit. Semalam Saya- baru bangkit. Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih. Ini mayat ini Tuhan atau bukan? Gimana? Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Gelarnya Tuhan. Tuhan. Oke. Tuhan. Gelarnya kan Tuhan itu. Iya, berarti Enggak jadi Tuhan- mayat. Enggak berarti jadi Tuhan- mayat. Berarti Karena Tuhan bangkit. Anda Semalam baru cukup. bangkit. Cukup Ani, cukup. Terlalu. Jadi mayat Tuhan Anda pernah jadi mayat ya? Enggak jadi mayat loh, udah bangkit. Katanya tadi mayat. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan Ah. itu, Bu Ya kan Margaret. bangkit dia, nggak mati selamanya kan. Iya, artinya Minggu pagi kesimpulannya kan bangkit dia. Menyerahkan Kesimpulannya nyawanya, menyerahkan kesimpulannya nyawanya. adalah Saudara nih, Tuhan Anda pernah menjadi mayat 3 hari, betul? Enggak jadi mayat. Enggak apa-apa deh, nggak usah malu kita. Memang betul. sendiri tuh antara Taruh dulu, Bunda Bilang Bella, aja jangan deh, dicampur. biar nggak bisa Biar kita dulu, Iya Bella. jadi mayat, tapi tidak membusuk ya, Mayat. seperti Iya, bapak-bapak Mayat itu itu dia. dagingnya, mayat itu Jadi daging Tuhannya pernah jadi kemanusiaannya. mayat, Yes, tapi tidak betul. membusuk, kan Iya, gitu? tidak Nah, membusuk ya, seperti bapak-bapak nah, ini. Ya. Nah, setelah 3 hari mayat ini hidup lagi, berarti bekas mayat hidup menjadi Tuhan lagi kan gitu ya? Iya, karena apa dia hidup? Karena Tuhan. Emang Artinya- ada manusia biasa bisa hidup kembali?
Enggak ada. Banyak ada. Siapa? Enggak ada. Siapa? Ada. Lazarus kan bisa hidup, Mana bukti? dihidupkan. Mana Ya kan buktinya? Yesus Siapa yang menghidupkan. saksinya? Tuhan Siapa itu sendiri saksinya? yang menghidupkan. Yesus yang menghidupkan. Iya, udah. Haleluya. Haleluya. Biarin nggak batas. Eda. Kita lanjut ya. Haleluya. Kalau di Haleluya, puji Bang Tuhan. Iya. Haleluya. Yesus bangkit. Kita juga nanti manusia akan Kita bangkit. diselamatkan. Yang membangkitkan Kita diselamatkan. Yesus. Satu saat waktu itu 3 harinya Kami dalam, bahagia loh Bang Handi. iya 3 hari dalam kubur nih. Nah itu rohnya masuk lagi dalam mayat, hidup lagi tuh mayat ya, betul ya? Kan hidup. Hidup Ada lagi. datanya. Dia hidup kembali. Menurut Ibu Darni, mayat ini masih anaknya Bunda Maria ya? Iya, masih tetap sebagai kemanusiaan sewaktu dia datang ke bumi. Itu nggak Jadi bisa sampai itu sekarang, apa. jadi sampai sekarang ini tuannya Bu Darni sama Ibu Margareta itu anaknya Bunda Maria ya? Ya, karena dia pernah memang di rahim Bunda Maria, kemanusiaannya itu nggak boleh dong itu disangkal. Jadi Bunda Maria juga sampai sekarang ini anaknya adalah Tuhannya adalah anaknya sendiri gitu ya Bunda Tapi ya? kalau sekarang kan dia udah kembali ke tahtanya. Nah Hanya sekarang waktu di disuruh bumi, waktu di bumi Maria itu rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat itu, karena yang mau didatangi Yesus kan manusia, maka dia lahir melalui Maria kan. status Yesus dan Bunda Maria sekarang di surga ini masih anak ibu atau bukan lagi ya? Ya sekarang sudah statusnya Yesus, dia sudah kembali berkuasa, dia sudah kembali ke tahtanya, yaitu Yahweh itu. Nah, itu dia. Jadi sekarang Statusnya enggak lagi. kalau boleh bertanya anaknya Bunda Maria sekarang kemana ya? Jangan tanya-tanya lagi. Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Udah di surga. Kok dilarang nanya? Iya. Gini ya Nggak Bapak, dipertanyakan. kalau kita di surga ini enggak seperti di dunia lagi, punya anak, punya suami, punya istri 5, Ntar dulu. istri 10, suami 10. Enggak ada lagi kita kenal kalau udah di surga sana. Jadi Mana anaknya suaminya? Bunda Maria udah nggak ada ya? Hilang. Apa? Anaknya Bunda Maria kemana? Udah di surga. Tuhan Yesus sama Bunda Maria udah naik ke surga. Nah, berarti di surga itu Bunda Maria masih punya anak namanya Yesus. Enggak ada. Di surga kami enggak ada kawin-mawin lagi. Yang namanya status anak, bapak, Ini Margareta, sebentar izin. Ini Margareta kayak ODGJ ya, suami 10 katanya. Mampuslah itu tempemu itu kalau suami 10. Mana ada suami 10? Udahlah jangan ditanggapi. Maksudnya di surga kami itu enggak ada lagi yang namanya suami, Di surga enggak punya nggak ada lagi suami. kawin Bunda. Enggak ada kawin-mawin. Ya siapa? Betul. Siapa yang bersuami 10 siapa? Kau. Janganlah Suamimu itu. 10. Tapi di Enggak nyambung Bunda ini. Bunda jadi berbeda. Enggak nyambung Bunda ini. Kau Rame lagi dah. tadi bersuami 10. Makanya jangan Suaminya asal ngomong 100. kafir. Ya mana tahu. Ya kau suamimu 100. Cewek-cewek yang suami di klub 100? sana, cewek-cewek yang di klub sana enggak 100 suaminya, 500 suaminya. Enggak ada lagi kalau Nggak di tahu, surga siapa orang Kristen tahu itu. itu. Mana Itu suaminya, mana pengalamanmu, anaknya. Itu pengalamanmu, kau tahu. Kau pengalamanmu itu 100 suami, pengalamanmu. Kalau kacau begitu Bisa belum kau tahu kawin itu. nanti. Aku standby lah. Asal ngomong kok. Jadi kalau kau bernarasi itu yang baik-baik lah, jangan asal ngomong ya. Ini terekam di YouTube. Asal ngomong kau bersuami sekian. Itu tidak bersuami dia kalau yang kerja Kalau di surga Kristen itu nggak ada 10 bukan kawin, suaminya. nggak kawin. Lah situ kok merasa ibu bunda ini kok Nggak ada merasa. menyinggung siapa-siapa dia loh. Dia Iya. menjawab pertanyaan Bang Mandi. Mana tahu. Apa di Kristen? Enggak disebut nama-namanya dengar dulu ya. loh. Apa Kak? Iya, makanya aku tanya siapa yang bersuami 10 kau? Ya mana tahu, Kau bersama 10. mana tahu ada perempuan yang 100 suaminya, enggak akan dikenali lagi di surga orang Kristen sana. Udah sama semua rata, suci di sana, suci kekal abadi. Berarti Kristen bisa 100 suaminya, waduh. Enggak ada lagi kayak Adam dan Matilah. Hawa, udah suci, enggak ada lagi kawin mawin. Ya terserah kau lah kalau di Kristen. Oke lah. Ya. Kristen Jadi atau Islam?
Andreas. Bu Darni sama Ibu Rumah Andreas Kristen ya. Oh iya nya. Andreas ini duda murid ini deh, murid atau ini Bang lajang? Andreas. Jadi ada tertulis di Bible itu Wahyu 19 nomor 7 ya. Itu ada perkawinan anak domba loh. Gimana itu nanggapinya Saat tuh? lagi kalian kan? Itulah kalian salah. Bukan ngerecokin netizen botol juga kalian ini ya. Itu Nggak usah ditanggapi, Bunda. ternyata di casting. Kalau Jadi, aku Wahyu moderator mati aku blokir kau. Ayat Salah, apa itu Bunda. Bang Handi? Jadi Wahyu 19 nomor 7 itu perkawinan anak domba. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu, kamilah itu pengantinnya. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, kamilah pengantinnya. Yesus Oke, itulah cukup. pria itu, gitu. Artinya Bukan pengantin kawin-mengawin kami di sana, enggak Bang Handi. artinya pengantinnya Yesus nanti ini Bu Darmi sama Ibu Margaret atau Seluruh cowoknya juga Banyak benar kami pengantinnya istrinya. semua. Kudus loh Seluruh Bunda. umat. Tapi bukan mau ewe-ewe Bang Handi. Bukan mau ewe-ewe. jangan ke situ lah. Enggak Saya nggak ngomong ke situ loh. Saya nggak enggak ngomong ke memang situ. buah larangan. Seperti Adam dan Hawa. Kata Bu Darni, bentar, Bu Darni, dijaga dong mulutnya, Ini live loh, yang nonton ribuan loh. Saya nggak ngomong. makanya ewe-ewe. Iya, jangan lah, itu kasar itu, nggak boleh kayak gitu. Saya nggak ngomong ke situ yang jelas. Enggak, kan Bang Handi yang udah sedang cukup. Gini Bapak, saudaraku semuanya, damai sejahtera. Kesimpulannya adalah Ibu Darni udah mengakui nanti kalian di surga menjadi pengantinnya Yesus. Cuma sebatas itu aja toh. Nah, disambut kami Bang Handi. Istilahnya begini, sama seperti perkawinan sekarang ini kan, disambut mempelai itu ya kan. Nah, kami Iya. juga nanti disambut orang-orang yang kudus yang berpakaian Ya, kalau kain lenan. Kalau Anda perempuan sih, Paham ya Bapak ini tar dulu, kudus iya, suci. paham. Suci, Jadi kalau suci. Anda, Ya, betul. kalau Anda Suci. perempuan, maklumlah mempelai. Tapi kalau Enggak makan laki-laki, buah larangan lagi. Iya. Tar Ini dulu, yang semua kalau- yang dibawa ke surga ini Bang Handi, orang-orang yang kudus, Iya, yang kalau tidak laki-laki bercabul-cabul, gimana jadi? yang tidak Iya, banyak benar nih, istrinya, ntar dulu. nggak banyak suaminya gitu Kalau loh, nggak laki-laki pembunuh, itu gimana nggak jadi? penzina, Benar itu nih. yang dibawa Bang Handi. benar nih, kalau laki-laki gimana mempelainya Yesus kalau laki-laki? Enggak, itu cuman kiasan doang mempelai. Jadi kami ibaratnya semua pria wanita jemaat ini, jemaat Kristus ini, kamilah pengantinnya. Iya. Inilah yang akan disambut nanti oleh Saudara Yesus. harus menghargai surganya orang Kristen itu bagaimana. Suci.